Oke, ya teman-teman, kita mulai aja ya mungkin supaya nggak terlalu malam di sini. Sebenarnya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri hadir ya pada malam hari ini ya di hari Senin teman-teman. Yang mana seperti yang saya sudah sampaikan di grup ya, bahwa pada malam hari ini kita nanti akan melaksanakan sosialisasi KRS ya teman-teman ya, kartu rencana studi yang mana ini nanti akan bisa menjadikan teman-teman jadikan ini ya pertimbangan ya untuk mata kuliah mana aja sih yang harus teman-teman ambil di semester ini dan mana yang mungkin kira-kira bisa diambil di semester berikutnya gitu ya supaya perencanaan studi teman-teman itu lebih terarah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen lulus 7 semester ya nanti segera disusun ya rencana-rencananya ya, atau mungkin teman-teman dari konversi yang pengen lulus cepat gitu ya. Nanti dilihat mata kuliahnya apa saja yang dibuka. Jadi nanti bisa ditentukan strateginya masing-masing untuk perkuliahan di semester ini begitu. Ya, teman-teman, mungkin pertama sebelum kita nanti diskusi ya, teman-teman ya. Jadi nanti di akhir kita ada diskusi, teman-teman tenang aja. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, disimpan dulu ya, teman-teman ya. Nanti akan saya sampaikan terlebih dahulu eh, materi ya terkait KRS. Dan nanti silakan teman-teman jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan ya di akhir. Tapi kalau pertanyaan sudah terjawab ya ditahan dulu ya teman-teman ya. Misalkan dari apa materi yang saya sampaikan sudah terjawab ya berarti itu udah clear. Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk agenda malam hari ini sebenarnya mau saya namakan ngobras ya teman-teman ya. Ngobrol santai gitu ya. Yang mana sebenarnya agenda rutinan dari Prodi Informatika di setiap semester ya menjelang perkuliahan di semester baru. Tapi di pengumuman-pengumuman yang disampaikan saya lupa mencantumkan nama ini ya teman-teman ya. Ya jadinya intinya sama ya. Jadi ngobras itu kita di sini agenda utamanya ngobrol ya teman-teman ya. Jadi kalau ngobrol itu bukan satu arah, jadinya nanti ada dua arah ya. Jadi diharapkan nanti teman-teman jika ada pertanyaan sebisa mungkin disampaikan dulu di sini gitu ya. Karena kalau pertanyaannya nanti hanya melalui chat itu nanti akan banyak sekali kemungkinan salah paham dan sebagainya. Ya, oke. Jadi eh ini ya teman-teman ya terkait KRS kita. Jadi mengingatkan buat teman-teman ya karena mungkin udah liburan cukup lama ya sekitar ya mungkin 1 bulan 2 bulan ya teman-teman sudah nggak ada aktivitas perkuliahan lagi kecuali teman-teman yang mengambil semester antara ya. Mengingatkan kembali teman-teman bahwa kita ini perkuliahan ya itu dimulai setiap pekannya itu di hari Rabu ya teman-teman ya dan diakhiri di hari Minggu ya. Jadi buat teman-teman semua nanti ya ketika sudah masuk perkuliahan itu diingat-ingat ya. Jadi Rabu itu dosen akan mulai membagikan materi dan itu akan ditutup materinya itu pada hari Minggu ya. Tutup itu artinya segala aktivitas teman-teman yang teman-teman lakukan ya secara asinkron di LMS yaitu view modul, download modul, mengerjakan kuis dan menonton video itu nanti diberi kesempatan sampai hari Minggu ya. Nanti kalau teman-teman lewat dari hari Minggu ada kemungkinan dosen tidak akan mencatat kehadiran teman-teman di minggu tersebut ya atau di pekan tersebut ya. Nah, ini ya mengingatkan juga aktivitasnya ada apa aja sih gitu ya dari eh, perkuliahan kita ya di Unsia ini. Nah, ada dua ini ya dua tipe perkuliahan ya teman-teman ya, yaitu asinkron dan sinkron ya. Asinkron itu teman-teman melihat dan menurut modul, mengerjakan kuis atau tugas jika ada dari dosennya dan juga aktif berdiskusi atau dalam forum diskusi. Ya, artinya ketika dosen membagikan materi, dosen membagikan kuis atau dosen melempar pertanyaan di LMS, nah itu teman-teman diharapkan untuk aktif berdiskusi gitu ya. Selain untuk menunjukkan keaktifan teman-teman semua, itu juga penting untuk
mengasah juga kemampuan teman-teman dalam menanggapi suatu topik gitu ya. Nah, ada juga nanti video conference ya teman-teman ya, yang itu termasuk ke dalam kegiatan sinkron atau VCon ya teman-teman ya. Yang ini meskipun ini tidak wajib, tapi ya diharapkan teman-teman jika ingin mengupgrade dirinya masing-masing, ya diharapkan tetap bisa menonton atau mengikuti video conference yang dilaksanakan oleh dosen. Nah, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti akan dicatat kehadirannya sekali lagi kalau teman-teman mengerjakan minimal ya satu aktivitas asinkron yang ada di LMS ya. Jadi harus dikerjakan minimal salah satu supaya dianggap hadir ya. Sedangkan untuk VCons itu memang tidak wajib ya teman-teman ya, baik itu video conference-nya secara langsung ataupun rekamannya. Ya, secara aturan memang tidak wajib, tapi sekali lagi meskipun tidak wajib itu eh, diharapkan teman-teman tetap bisa ya mengikuti ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, supaya tadi ya, supaya tidak ketinggalan dari apa yang disampaikan dosen. Nah, ini teman-teman terkait pertama saya ingin sampaikan dulu ya, tadi kan kita sudah bahas kewajiban teman-teman ya, kewajiban teman-teman seperti apa dan ini haknya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini setiap semester itu berhak mengambil mata kuliah ya, yang mana mata kuliah itu memiliki bobot masing-masing. Yang mana bobotnya itu kita sebut sebagai SKS ya teman-teman ya, sistem kredit semester. Nah untuk teman-teman di semester 1 dan 2 ya, jadi silakan dicek kembali ya di si akadnya, juga diingat-ingat juga teman-teman ini sekarang semester berapa gitu ya statusnya. Nah, kalau teman-teman statusnya masih semester 1 dan 2 itu masih menggunakan sistem paket ya, teman-teman ya, untuk perkuliahannya. Jadi, teman-teman di sini maksimal hanya bisa mengambil 19 SKS saja. Ya, yang mana itu 19 paket SKS itu sudah tetap ya, teman-teman ya. Ini apa? eh list mata kuliahnya tetap seperti itu gitu. Jadi, nggak boleh berubah-ubah. Nah, sedangkan untuk teman-teman di semester 3 dan sampai 9 itu teman-teman bisa mengambil hingga 24 SKS ya, tergantung indeks prestasi yang teman-teman capai di semester sebelumnya ya. Jadi maksimal 24 SKS. Jadi mungkin misalkan teman-teman sudah semester 3 karena semester 3 kita kan mata kuliahnya kalau tidak salah itu hanya 18 atau 19 SKS ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya berkesempatan untuk menambah satu atau dua mata kuliah lagi ya sampai maksimal 24 SKS. Ya, itu juga tergantung indeks prestasi yang teman-teman capai di semester sebelumnya. Nah, kalau teman-teman IP-nya ya, indeks prestasinya itu semester lalu di bawah 2 ya, maka teman-teman hanya bisa mengambil 18 atau 19 SKS saja. Nah, kalau teman-teman IP-nya di antara 2 sampai 2,5, maka bisa mengambil sampai 20 SKS. Kalau IP-nya di antara 2,5 sampai 3, maka bisa sampai 22 SKS. Tapi kalau teman-teman bisa mengumpulkan IP sebanyak 3 SK, 3 ini ya, 3,00 minimal di semester lalu, maka semester ini teman-teman bisa mengambil hingga 24 SKS. Nah, ini mengingatkan lagi juga buat teman-teman ya, barangkali ada yang lupa status semesternya. Jadi sekarang nih, saya semester berapa sih gitu ya. Nah, supaya teman-teman nggak lupa ya, saya review sedikit ya. Jadi buat teman-teman di sini, sorry ini ada salah ketik ya ini ya. Ini yang terakhir harusnya genap ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman di batch 1 ya, ini saya harap sudah nggak banyak yang dari batch 1, itu angkatan pertama ya, yang masuk di ganjil 2020-2021 itu semester 9. Teman-teman yang masuk di semester genap 2020-2021 atau di batch 2 itu berarti sekarang semester 8. Ya, dan seterusnya sampai teman-teman yang masuk di genap 2023-2024 atau batch 8 itu teman-teman sekarang ada di semester 2 ya. Statusnya di semester 2 ya. Jadi kita karena kita penerimaannya di setiap semester berarti kita memang semesternya itu nggak sama semua ya teman-teman ya. Jadi ada yang ganjil, ada yang genap. Nah, terus bagaimana sih untuk aturan pengambilan mata kuliahnya? Di sini
Nah, di sini ya mungkin ini teman-teman bisa lihat ya di mata tabel ini. Nah, tinggal dicocokkan sekarang semester berapa teman-teman ya untuk statusnya. Kalau teman-teman ada di semester ini kita mulai dari bawah dulu ya, semester satu dan 2 teman-teman hanya boleh mengambil mata kuliah yang ada di semester yang itu letaknya di semester satu ya. Nah, nanti akan kita bahas ya mata kuliah semester satu itu apa aja, semester 3 itu apa, semester 5 dan seterusnya itu apa. Nah, untuk teman-teman yang ada semester 3 dan 4 itu teman-teman hanya boleh, bukan hanya boleh ya, teman-teman di sini boleh mengambil mata kuliah yang ada di semester 3 ya. Wajib mengambil mata kuliah semester 3, tapi di sini teman-teman juga boleh mengambil mata kuliah dari semester 5 dan juga semester satu jika ada yang mengulang. Ya, itu ya. Nanti ada penjelasan lebih detailnya di belakang, teman-teman. Nah, untuk semester yang eh, teman-teman yang di semester 5 sama 6 itu ambil mata kuliah semester 5 ya. Nah, di sini teman-teman semester 5 ini teman-teman boleh ambil mata kuliah dari semester 7 dan 8 ya jika ingin apa mengambil ingin lulus lebih cepat ya. Di semester 7 dan 8 itu boleh diambil ya. Nah, kemudian untuk mata kuliah semester satu juga dan 3 juga boleh ya diambil ya jika ada yang mengulang sekali lagi. Nah, untuk semester 6 ini boleh mengambil mata kuliah dari semester satu sampai semester 8. Ya, tapi tetap ya ini teman-teman yang warna yang saya warnain kuning ini berarti teman-teman wajib prioritaskan ya. Wajib diambil terlebih dahulu. Ya, jadi yang warna kuning ini artinya teman-teman wajib prioritaskan ya sesuai dengan semesternya. Oke, kita eh, lebih bahas secara detail ya teman-teman ya. Di semester satu itu mata kuliahnya ada 8 mata kuliah, mulai dari bahasa Inggris. Nah, ini berarti kalau untuk teman-teman yang sekarang statusnya semester 2 ya, di sisi akad itu semester 2 ambillah mata kuliah yang statusnya itu mata kuliah semester satu ya. Ini ya, ada 8 ya mata kuliahnya ya. Ya, mulai dari bahasa Inggris, ICT literasi, algoritma pemrograman, aljabar linier, arsitektur dan organisasi komputer, dasar pemrograman, pemrograman visual, dan pengantar teknologi komunikasi dan informatika. Yang mana ini SKS-nya ini beragam ya, ada yang 2, ada yang 3. Di total 19 SKS. Oke, di semester 3 ini ada beberapa mata kuliah ya. Mulai dari pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Korea, sistem digital, matematika diskrit, sistem operasi, dasar keamanan komputer, dan juga pemrograman PL/SQL. Nah, di sini teman-teman perlu digarisbawahi ya, ada mata kuliah yang namanya mata kuliah umum pilihan ya, teman-teman. Ada di nomor 2 ini, diperhatikan ada pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Sorry, bahasa Korea ya. Nah, dua mata kuliah ini boleh, eh, bukan boleh ya, ini diharapkan teman-teman memilih salah satunya saja gitu ya. Jadi tidak harus teman-teman ambil kedua-duanya. Gitu ya, jadi dipahami ini mata kuliah pilihan, jadi tidak wajib diambil dua-duanya. Jadi saya sarankan pilih salah satunya saja. Meskipun sebenarnya boleh kalau teman-teman ambil kedua-duanya. Cuma sekali lagi saya sarankan tadi ya, untuk menghemat ini juga slot ya, supaya teman-teman bisa ambil mata kuliah yang ada di semester atas, baiknya ambil salah satunya saja, tidak perlu dua-duanya. Ya, jadi coba dicek KRS-nya masing-masing, direview kembali pendidikan kewarganegaraan sama bahasa Korea ini, saran saya sebaiknya tidak usah diambil bersamaan. Karena itulah kenapa di KRS teman-teman itu jadwal pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Korea itu memang saya bikin bentrok ya. Sengaja saya bikin bentrok ya supaya teman-teman ambil salah satunya saja ya, supaya tidak perlu ambil kedua-duanya. Oke, gitu ya. Total ada 18 SKS yang ditawarkan. Nah, kalau teman-teman sekarang merasa kurang ya dari misalkan sekarang harus mengambil semester 3 tapi merasa kurang Pak ini cuma 18 SKS saya pengen sampai 24 gitu. Nah silahkan teman-teman bisa ambil
mata kuliah dari semester 5 ya. Tapi di sini di semester 5 ini teman-teman ada mata kuliah sudah masuk namanya mata kuliah peminatan ya teman-teman. Yang ini juga merupakan mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan di sini ada pilihan data science dan network spesialis teman-teman. Network spesial data science itu ada machine learning dan deep learning. Ini maaf ya agak kepotong ya tabelnya sedikit ya. Tadi lupa saya atur ulang. Nah, kemudian di network itu ada sistem jaringan kedua dan juga jaringan wireless dan mobile. Ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini pilih salah satu ya. Jadi ini enggak, jangan diambil semuanya gitu ya. Jadi ambil salah satu saja antara data science atau network specialist. Ya, jadi ini mata kuliah peminatan ini khusus diambil oleh teman-teman yang statusnya udah minimal semester 5 ya. Jadi untuk mata teman-teman yang masih semester 1, 2, 3, dan 4 itu jangan dulu mengambil mata kuliah peminatan. Ya, karena apa? Karena di sini kita harapkan teman-teman ini sudah punya dasar yang cukup dulu gitu ya. Sebelum teman-teman ambil mata kuliah peminatan. Ya, jadi setidaknya teman-teman sudah ambil mata kuliah dari semester 1 sampai 4 terlebih dahulu. Baru nanti teman-teman akan punya modal yang cukup untuk mengambil mata kuliah peminatan ini ya, yang ada 4 ini. Yang mana dari 4 ini teman-teman hanya ambil 2 saja. Ya, tidak sesuai ini ya, antara data science saja atau network spesialis saja. Nah, di sini teman-teman untuk kode kelasnya, jadi untuk semester ini saya bikin agak khusus ya. Eh, jadi teman-teman nanti coba dicari untuk mata kuliah data science itu kode kelasnya itu diawali dengan IFD ya. Sedangkan untuk mata kuliah network spesialis itu kode kelasnya diawali dengan IFN gitu ya teman-teman ya. Nah, itu silakan dipilih ya. Nah, ini ingat ini khusus untuk teman-teman yang ada di semester 5 ke atas ya, 5, 6 dan seterusnya. Nah, selain mata kuliah peminatan ini ada juga mata kuliah wajib di semester 5 yaitu data mining, kriptografi dan steganografi, kecerdasan buatan, dan juga pemrograman berorientasi objek. Kemana semuanya ini bobotnya adalah 3 SKS. Nah, jadi kalau teman-teman di semester 3, yang dari semester 3 atau 4, kalau ingin mengambil mata kuliah dari semester 5, itu ambillah mata kuliah yang ada di nomor 3 sampai 6 ini ya. Data mining, antara data mining, kriptografi, kecerdasan buatan, atau pemrograman berorientasi objek. Ya, satu dari 4 ini. Ya, sekali lagi jangan pilih dulu mata kuliah peminatan. Seperti itu ya. Nah, ini mohon Bapak Ibu juga yang hadir malam hari ini bisa dibantu ya diarahkan untuk masing-masing mahasiswa bimbingannya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, semester 6 ini ada khusus ya satu mata kuliah yang kita buka memang khusus setiap semesternya, yaitu mata kuliah kerja praktek. Yang ini hanya bisa diambil oleh teman-teman yang itu sudah lulus minimal 90 SKS. Ya, ini biasanya teman-teman yang statusnya itu paling tidak udah semester 6 gitu ya. Baru itu biasanya sudah lulus 90 SKS. Kalau masih semester 5 ke bawah itu belum sampai 90 SKS biasanya. Ya, kalaupun ada yang misalkan ada teman-teman, Pak, saya baru semester 5 tapi saya sudah 90 SKS nih, Pak, boleh nggak saya ambil kerja praktek gitu. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Saran saya sebaiknya jangan dulu ya, teman-teman ya. Jangan dulu karena apa? Ya karena sebaiknya slot SKS teman-teman itu teman-teman gunakan untuk mengambil mata kuliah yang lain saja. Ya, jadi kerja prakteknya itu saya benar-benar sarankan teman-teman ambil mulai semester 6 ya. Kalau status semester di Siakat itu teman-teman sudah semester 6. Ya, kurang dari itu sebaiknya jangan dulu ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada mata kuliah eh, di semester 7 ya, teman-teman ya. Nah, ini ada mata kuliah peminatan lagi. Ada 4 lagi ya, teman-teman, mata kuliah peminatan yang kita buka ya. Masing-masing 2 untuk data science, 2 untuk network specialist. Nah, di data science itu ada mata kuliah namanya NLP ya, Natural Language Processing,
dan juga kecerdasan komputasional. Sedangkan di network itu ada sistem operasi jaringan dan juga konfigurasi server, serta network programming dan administration. Ya, jadi ya sekali lagi ya teman-teman, kalau misalkan di semester sebelumnya itu sudah ambil apa mata kuliah data science, berarti sekarang data science lagi yang diambil. Ya, jangan belok ya teman-teman ya. Karena itu memang kita tracknya seperti itu. Kalau mau data science, ambil data science semua. Kalau mau network, network semua. Ya, jangan teman-teman selang-seling ya satu sama lain. Oke. Nah, selain itu, selain mata kuliah peminatan itu, ada juga mata kuliah wajib prodi, ada cloud computing, proyek pengembangan dan proyek perancangan dan pengembangan TIK, kemudian ada metodologi penelitian teknologi informasi dan juga pemrograman bergerak. Ya, yang mana total-total itu adalah 18 SKS. Nah, kemudian oh ya, ini ada satu lagi yang perlu saya sampaikan tadi ya. Jadi ada mata kuliah namanya metodologi penelitian teknologi informasi. Nah, ini saya harapkan meskipun ini posisinya di semester 7, teman-teman yang ada di semester 5 atau 6 ini bisa mulai mengambil ya. Bisa mulai diambil sekarang ya. Karena apa? Karena kalau teman-teman niatnya mau lulus 7 semester ya, ini teman-teman sudah punya modal gitu ya. Jadi ini sudah diambil di semester 5 sehingga di semester 7-nya nanti teman-teman sudah punya modal yang cukup kuat untuk merancang tugas akhirnya masing-masing. Nah, baru di semester 8 ini teman-teman ada mata kuliah pilihan satu, ya, satu mata kuliah, yaitu pengolahan citra atau jaringan VoIP ya teman-teman ya. Ya, kalau mau ke data science ya pengolahan citra, kalau network ya jaringan VoIP. Nah, ada lagi mata kuliah wajib, di sini ada dua teman-teman, selain tugas akhir ya, ada sistem multimedia dan juga sistem pakar. Dan terakhir ini final boss-nya ya teman-teman ya, ada namanya tugas akhir. Yang ini nanti ada ini ya, ada persyaratannya ya, bagaimana untuk mengambil tugas akhir. Oke, nah lebih seperti itu ya, teman-teman mata kuliah yang kita buka di semester ganjil ini ya. Oh ya, saya lupa ya menyampaikan ya, mungkin teman-teman ada yang bingung ya, kenapa kode kelas kita berubah ya. Kalau semester-semester lalu itu kita pakai kodenya IT ya, atau IT, sekarang IF ya teman-teman ya kodenya ya. Ya, karena apa teman-teman? Karena memang saya rasa memang kita itu banyak yang salah ini ya teman-teman, salah kaprah gitu ya. Saya sering sekali mendapat chat dari mahasiswa, Pak, saya perkenalkan nama saya ini, saya dari teknik informatika gitu ya. Terus ada juga dari dosen menyebut informatika ini teknik informatika atau disebut juga TI gitu ya. Nah, saya sebenarnya pengen menghilangkan itu ya teman-teman ya. Karena nama prodi kita sekali lagi ini adalah informatika ya teman-teman ya. Nggak ada nama tekniknya sama sekali ya. Jadi supaya menghilangkan kesan teknik itu, jadi saya bikin kodenya sekarang itu IF ya teman-teman, bukan IT lagi. Ya selain alasan itu memang di Indonesia ini memang akan dibuka lagi prodi yang namanya teknologi informasi teman-teman. Ya, jadi ada mau prodi buka satu namanya teknologi informasi, yang itu malah sangat identik dengan kata IT sebenarnya ya. Terjemahannya kan teknologi informasi, information teknologi gitu. Dan nanti untuk menghindari kesalahpahaman itu, ya saya rasa ini waktu yang tepat ya buat kita untuk melakukan sedikit rebranding ya teman-teman ya. Dari IT ke IF. Seperti itu ya. Oke, balik lagi teman-teman. Nah, untuk pengisian KRS teman-teman ya, alur pengajuan dan pengisian KRS ya seperti semester-semester sebelumnya, buat teman-teman yang sudah di semester 3 ke atas ya seharusnya sudah ada pengalaman. Nah, di sini teman-teman wajib ya itu berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya ya atau DPA-nya masing-masing. Ya, jangan sampai teman-teman belum tahu ya DPA-nya siapa ya dosen pembimbing akademiknya ya. Kalau teman-teman yang belum ada yang belum tahu silahkan dicek ya di si akadnya itu harusnya ada ya siapa nama dosen pembimbing akademiknya. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengisi KRS di sistem akademiknya atau di si akadnya masing-masing. Ya sesuai preferensinya ya. Jadi ingin mengambil mata kuliah apa sesuai dengan yang saya bilang tadi ya. Itu akan diisi. Nah, ini teman-teman diharapkan ya teman-teman di sini bisa mengambil kelas ya mata kuliah yang kode kelasnya itu sama.
Ya, jadi saya harapkan teman-teman nggak selang-seling gitu ya. Jadi misalkan teman-teman di sini mau ambil mata kuliah dengan kode IF 101 ya, atau kelas dengan kode IF 101. Misalkan untuk bahasa Inggris ya, teman-teman ambil IF 101. Nah, untuk mata kuliah lainnya juga harapannya itu juga ya. Jangan, misalkan bahasa Inggrisnya IF 101, 101, terus ICT literasinya IF 102 gitu. Terus algoritma pemrogramannya IF 105 misalkan. Ya, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Diharapkan kodenya sama. Ya, karena apa? Karena ini sebenarnya untuk menghindari adanya bentrok jadwal gitu ya. Karena untuk kode kelas dengan kode yang sama itu sudah saya set supaya tidak bentrok satu sama lain ya mata kuliahnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini supaya ini juga sih apa kita memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain ya yang mungkin belum berkesempatan untuk membayar KRS sekarang supaya nanti jadwalnya tidak bentrok ya. Jadi mohon pengertiannya ya teman-teman. Nah, setelah itu dilakukan verifikasi oleh dosen pembimbing akademiknya masing-masing. Ya, setelah teman-teman mengisi dan berdiskusi dengan dosen tadi, akan diverifikasi. Setelah itu nanti akan disetujui. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, ya. Nah, ini kita masuk ke best practice-nya aja ya teman-teman ya. Di sini kita lihat ya untuk, jadi silakan teman-teman cek ya sekali lagi, dicek sekarang statusnya semester berapa. Nah, untuk teman-teman yang semester 2 ya, karena ini mungkin pengalaman pertama teman-teman mengisi KRS, nah teman-teman berhadapan dengan ini yang namanya KRS gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang ada semester 2 atau yang periode masuknya itu genap 2023-2024, artinya teman-teman baru masuk semester lalu, ya sekali lagi itu sistemnya masih menggunakan sistem paket, ya, yaitu maksimal 19 SKS. Nah, di sini teman-teman boleh mengisi KRS sendiri, ya, untuk pengisiannya. Atau boleh juga diisikan oleh prodi ya. Jadi kalau teman-teman mau isi sendiri silahkan kalau mau latihan ya mungkin. Tapi ingat ya masih paket jadi mata kuliahnya nggak boleh di luar mata kuliah yang ada sebelah kanan ini ya teman-teman ya. Nah atau kalau mungkin teman-teman belum pengen isi sendiri, teman-teman boleh minta untuk diisikan oleh prodi seperti itu ya. Nggak minta pun sebenarnya tetap kita isikan ya teman-teman. Jadi nggak perlu request khusus untuk ini. Jadi silakan bisa mengisi sendiri atau nanti kalau teman-teman nggak mengisi sendiri nanti akan diisikan oleh prodi. Nah, di sini teman-teman diharapkan mengambil semua mata kuliah dari semua mata kuliah semester satu seperti itu. Ya, karena waktu teman-teman awal masuk kemarin itu teman-teman yang diambilkan mata kuliah semester 2 ya. Karena teman-teman masuk di genap itu memang urutannya agak ini ya teman-teman ya, agak beda ya. Jadi urutannya itu bukan 1 2 3 4 5 6 7, tapi urutannya itu adalah 21 43 65 8 7 seperti itu. Oke, jadi kalau kemarin dapat semester 2, sekarang teman-teman ambil mata kuliah semester satu. Nah, di sini dilarang ya teman-teman itu mengambil mata kuliah dari semester 3, 5, 6, 7 atau 8. Ya. Jadi artinya teman-teman di sini memang hanya boleh mengambil semua mata kuliah dari semester satu. Selain itu teman-teman dilarang ya untuk mengambilnya. Kecuali di sini adalah teman-teman untuk yang dari jalur konversi ya atau alih jenjang. Ya, artinya di sini teman-teman yang ada di semester 2 hanya boleh mengambil mata kuliah yang ada di sebelah kanan ini ya, yang listnya sebenarnya sama dengan tabel yang tadi ya, ada 8 mata kuliah ini. Ya, ya, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang status semesternya 3 dan 4 ya, jadi silakan dicek kalau teman-teman statusnya semester 3 dan 4 atau periode masuknya itu di genap 2022-2023 dan juga teman-teman yang masuknya itu di ganjil 2023-2024. Itu teman-teman di sini utamakan ya mengambil mata kuliah di semester 3 ya, diutamakan mengambil mata kuliah semester 3 yang ada yang listnya itu ada di sebelah kanan ini ya, mulai dari pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan atau bahasa Korea sampai pemrograman PLSQL ini ya. Jadi utamakan ini dulu ya. Jadi jangan aneh-aneh dulu ya, jangan ambil dari semester atasnya dulu.
utamakan yang ini dulu. Nah, di sini teman-teman boleh mengambil mata kuliah dari semester 5 ya. Jika yang dari semester 3-nya ini udah diambil semua, teman-teman boleh nambah dari semester 5 ya. Ya, sekali lagi ini kecuali mata kuliah peminatan ya. Oke, nanti saya tambahkan ya di slide ya. Jadi boleh mengambil mata kuliah di semester 5 kecuali mata kuliah peminatan. Dan di sini teman-teman diharapkan jangan dulu mengambil mata kuliah dari semester 7 ataupun semester 8. Oke, ya. Masuk semester 6 tadi ya, meskipun cuma satu mata kuliah tadi ya kerja praktek. Oke. Nah, untuk mata kuliah semester 5 ya atau yang masuknya ke Unsia itu dari semester ganjil 2022-2023 ya di sini teman-teman ya tentu saja teman-teman sini harus utamakan dulu mengambil semua mata kuliah dari semester 5 ya jadi diambil semuanya ya dan juga teman-teman di sini diharapkan mulai mengambil yang namanya mata kuliah peminatan nah tadi ya nah ini sebelah kanan ini ada list mata kuliahnya. Untuk mata kuliah wajib itu ada 4 ya, data mining, kriptografi dan stekanografi, kecerdasan buatan, dan juga pemrograman berorientasi objek. Nah, selain 4 ini, teman-teman pilih ya, mau ambil data science atau network specialist. Kalau di path-nya data science, teman-teman ambil machine learning dan juga deep learning. Kalau di peminatan network, teman-teman ambil sistem jaringan 2 dan juga jaringan wireless dan mobile. Ya, seperti itu ya. Jadi diharapkan teman-teman mulai mengambil mata kuliah peminatan. Ya, supaya teman-teman juga jelas ya nanti untuk menjelang tugas akhir itu teman-teman mau arahnya kemana gitu. Mau ke arah data science atau network. Nah, di sini teman-teman juga diperbolehkan mengambil mata kuliah dari semester 7 dan 8. Nah, di sini ya ini mohon diperhatikan ya, teman-teman yang statusnya semester 5 sangat disarankan untuk mulai mengambil mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi. Ya, jadi mulai diambil ya teman-teman ya kalau ada sisa slot mungkin dari semester 5 ini akan mulai diambil metodologi penelitian teknologi informasi dulu ya. Selain mata kuliah lain gitu ya misalkan. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mohon diperhatikan yang semester 5. Nah, yang semester 6 juga kurang lebih sebenarnya sama ya. Di sini yang masuk di genap 2021-2022. Jadi teman-teman utamakan ambil mata kuliah yang ada di list mata kuliah semester 5. Ya, yang tadi ya sama, mulai dari data mining sampai PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Eh, juga di sini teman-teman diarahkan atau disarankan untuk segera mengambil mata kuliah peminatan ya, jika belum mengambil sama sekali. Ya, ada peminatan data science dan network spesialis tadi. Nah, di sini juga teman-teman yang sudah semester 6 itu diarahkan ya, diharapkan untuk juga mengambil mata kuliah kerja praktek ya. Jadi diharapkan sudah mengambil mata kuliah kerja praktek. Nah, di sini tapi seperti yang saya sampaikan di awal, teman-teman yang boleh ambil kerja praktek ini adalah teman-teman yang sudah lulus 90 SKS. Ya, yang sudah menyelesaikan 90 SKS dan lulus gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman juga boleh mengambil mata kuliah dari semester 7 atau 8, yang mana di sini seperti yang tadi ya, ini sangat disarankan sekali untuk mengambil mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi. Ya, jadi sebisa mungkin diambil ya mata kuliah ini, teman-teman. Oke. Nah, adapun untuk teman-teman yang statusnya semester 7, 8, dan seterusnya, ya 7, 8, 9 ya berarti. Nah, di sini teman-teman yang itu masuknya dari ini ya, jadi 3 angkatan awal ini, itu teman-teman di sini disarankan ya untuk mengambil semua mata kuliah di semester 7 ya, dan juga 8 jika teman-teman ingin lulus semester ini ya. Jadi dicek ya mata kuliah semester 7 dan 8 itu, dan juga sebelum-sebelumnya ya, jika mungkin ada yang belum lulus atau ada yang mengulang gitu ya. Dicek kembali jika ada yang belum lulus, kalau teman-teman ingin wisuda semester ini, silahkan diambil semua ya mata kuliah semester 7, 8, dan juga semester-semester sebelumnya jika ada yang nggak lulus. Oke.
Dan juga di sini teman-teman diarahkan untuk mengambil mata kuliah peminatan semester 7 dan 8. Oke ya. Nah, ini list mata kuliahnya. Jadi ada semester 7 itu yang wajib itu ada cloud computing, proyek perancangan dan pengembangan TIK, terus ada juga metodologi penelitian teknologi informasi, pemrograman bergerak gitu ya. Dan di mata kuliah pilihan ada eh, data science itu ada NLP dan kecerdasan komputasional, sedangkan di network itu ada sistem operasi jaringan dan konfigurasi server serta network programming and administration. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi silakan dipastikan semuanya diambil ya, termasuk mata kuliah semester 8. Ya, jika ingin lulus sekali lagi ya. Kalau memang nggak pengen lulus sekarang ya nggak apa-apa, nggak perlu diambil. Nah, jika ingin lulus juga teman-teman di sini juga diarahkan untuk mengambil mata kuliah tugas akhir. Ya, yang mana syaratnya adalah teman-teman supaya bisa mengambil mata kuliah tugas akhir ini minimal teman-teman itu harus sudah lulus 120 SKS. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau belum lulus 120 SKS ya eh, jangan mengambil dulu gitu ya teman-teman ya. Karena nanti juga dari eh, Bapak Ibu dosen dan juga dari prodi akan mengecek gitu ya. Kan coba disisir gitu, bagi yang SKS-nya masih kurang dari 120 nanti belum bisa mengambil mata kuliah tugas akhir terlebih dahulu. Nah, ini ingat ya teman-teman, untuk mata kuliah peminatan ini dipilih salah satu saja ya, jangan dua-duanya. Kalau network spesialis itu iya network spesialis itu kodenya IFN, kode kelasnya. Kalau data science itu kode kelasnya IFD ya. Nah, list mata kuliahnya seperti ini ya. Yang ini sebenarnya sama dengan yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi masing-masing itu ada 5 mata kuliah. Ya, baik untuk data science maupun untuk network spesialis. Nah, ini kalender akademiknya teman-teman ya, yang kemarin sudah sempat dibagikan juga di grup. Jadi kita akan start perkuliahan itu dari tanggal 23 Oktober ya, teman-teman. Nanti UTS-nya itu di bulan Desember ya, 9 sampai 22. UAS-nya itu di bulan Februari 2025 ya, tanggal 10 sampai tanggal 23. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada info yudisium dan wisuda juga buat teman-teman yang mungkin sudah merencanakan lulus dalam waktu dekat ya. Silakan dicatat tanggal-tanggalnya dan juga mulai dipasang target pribadinya ya, kapan mau lulus. Nah, untuk KRS teman-teman itu sudah dibuka ya, mulai dari tanggal 2 Oktober kemarin. Ya, dan itu rencananya akan tutup Sabtu ya, tanggal 19 Oktober. Cuman mungkin memang kadang memang tidak ini ya. Oke, kadang memang lebih ya, nggak pasti tanggal 19 Oktober, kadang masih sampai pekan pertama sampai pekan kedua perkuliahan itu masih dibuka. Ya, cuman buat teman-teman kalau memang sudah melaksanakan kewajibannya sekarang, dan artinya sudah bayar tagihan dan semacamnya, ya silahkan mulai diisi saja dari sekarang. Ya, dan sekali lagi jangan lupa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya masing-masing. Oke, nah di sini juga ada teman-teman kita ya dari Himatika ya, Himpunan Mahasiswa Informatika, yang nanti juga akan membantu teman-teman juga ya dalam menjalani perkuliahan, mulai dari eh, mensupport teman-teman sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai penghubung antara mahasiswa dengan dosen. Juga nantinya teman-teman dari Himatika ini akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang itu bisa teman-teman ikuti semua. Seperti itu ya. Nah, nanti di akhir, sedangkan teman-teman dari Himatika nanti ada ini ya teman-teman ya. Mulai semester ini teman-teman untuk grup WA ya, grup kelas ya di WhatsApp itu akan dikelola langsung oleh teman-teman dari Himatika gitu ya. Jadi diharapkan teman-teman jangan bikin grup masing-masing ya, jangan bikin grup sendiri-sendiri. Karena itu sudah disediakan oleh teman-teman Himatika ya, dan nanti akan dibagikan linknya di masing-masing grup angkatan seperti itu ya, jadi teman-teman bisa join ya dari sana. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk eh, informasi ya terkait KRS semester ini. Harapannya tadi bisa menjawab ya sebagian pertanyaan dari teman-teman semua.
Nah, setelah ini mungkin sebelum saya lanjut ke sesi tanya jawab, dari rekan-rekan Himatika, ada yang mau disampaikan mungkin terkait grup angkatan tadi? Iya, terima kasih Pak Syahid. Ya, Izin silakan. sebentar sharing untuk teman-teman mahasiswa ya. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi, karena sekarang kita udah di pembukaan semester baru ya, semester ganjil. Nah, kali ini untuk grup mata kuliah per per kelas ya. Grup mata kuliah akan kami bagikan oleh Himatika maksimal tanggal 12 atau 13 gitu ya. Kita akan bagikan ke teman-teman dari di grup prodi maupun masing-masing grup angkatan. Nah, jadi dimohon bagi untuk teman-teman untuk grup mata kuliah yang semester lalu udah boleh dibubarkan aja karena juga eh, kemarin ini ya sudah ada lumayan banyak scam penipuan yang mengatasnamakan meminta pulsa sepertinya teman-teman juga tahu ya. Nah, ini tuh sebenarnya memanfaatkan grup-grup kelas dan grup-grup mata kuliah yang udah lama tapi nggak dibubarkan. Nah, jadi mumpung sekarang nih lagi pengisian KRS sebelum join grup baru lagi daripada nanti nge-lag kepenuhan juga ya HP-nya atau WA-nya, lebih baik dibubarkan dulu, di-leave-kan saja. Nah, jadi misalnya sudah bersih dan ready untuk grup baru. Nah, nanti grup barunya akan kami share. Uh, apa namanya? Uh, jadi kebetulan ada juga tadi ya yang nanya gimana sih cara join Hima gitu ya. Nah, kebetulan salah satu program dari Himatika itu kan student support teman-teman. Nah, di sini sebagai bentuk dari student support kita akan membukakan grup mata kuliah dan di sini kita mau mengajak kolaborasi oleh mahasiswa. Jadi mungkin yang mau merasakan ya gimana sih rasanya ikut hima gitu ya. Nah, bisa banget, boleh banget ya perangkatan kita cari beberapa orang. Nah, di sini saya sudah ada dari berbagai angkatan, cuman mungkin dari yang angkatan 2023 dua ya 2023 genap yang sekarang masuki semester 2 dan juga dari angkatan 2022 genap yang sekarang masuki semester 5 ya. Semester 5 atau semester semester 5 semester 4 gitu ya, teman-teman ya. Nah, butuh beberapa orang lagi nih dari angkatan yang barusan saya sebut. Mungkin kalau ada yang minat, teman-teman boleh banget hubungi ke saya ya. Jadi PC dari WA nanti akan kami bantu dan kami pandu untuk menjadi student support. Nah, karena soalnya WA grup mata kuliah ini banyak banget ya teman-teman. Jadi kita bisa kerjasama, saling dan sambil juga kolaborasi ya. Jadi teman-teman juga bisa merasakan feel-nya gimana sih jadi himatika gitu ya. Nah, terus untuk menjadi pengurus hima, nah kami biasanya kami open pendaftaran itu setahun sekali ya, yaitu sekaligus setelah pemilihan Hima yang baru. Jadi kemungkinan di akhir, biasanya di tahun depan sekitar Maret, ya Februari atau Maret gitu untuk pemilihan Hima. Jadi biasa pemilihan Hima terus langsung, terus setelah itu kita rekrut apa namanya pengurus baru gitu ya. Boleh banget yang mau ikut boleh chat ke private chat ke Zoom saya nomor handphonenya supaya bisa kita hubungi ya teman-teman. Nah, ini ada yang nanya nih kenapa grup harus di WA Kak? Soalnya setahu saya lebih mudah di Telegram atau Discord. Nah, ini soalnya uh, memang lebih mudah ya kalau di Telegram. Nah, cuman di sini kita tuh lebih banyaknya pakai WA untuk koordinasi dan ya namanya kita kerja juga sering
sering apa ya? Sering banget ya buka WA. Jadi informasinya lebih cepat lah untuk ditangkap. Nah, jadi teman-teman pantengin terus grup prodi, grup angkatan. Oh ya, satu lagi teman-teman. Kita sediakan grup mata kuliah. Nah, untuk grup kelas, nah mungkin ada beberapa yang ingin ada grup kelas, itu kami persilakan. Tapi untuk grup kelas tidak dikelola oleh Himatika karena kalau kami mendukung ke yang namanya komunikasi terbuka. Jadi teman-teman bisa langsung chat kendala apapun atau mau diskusi apapun di grup angkatan. Nah, jadi semuanya difokuskan saja di grup mata kuliah supaya tidak ada miskomunikasi terkait kebijakan-kebijakan yang mungkin di-share oleh ya yang kita nggak tahu gitu ya sumbernya jelas atau enggak gitu teman-teman. Mungkin oh ya, sama kelas-kelas yang penuh dan yang kelas yang belum dibuka. Nah, ini karena kan malam ini kita baru sosialisasi, nanti tentunya kelas yang penuh akan dicek kembali ya sama Pak Syahid. Mungkin kalau misalnya itu antara ditambah kapasitasnya atau enggak, biasanya akan dibukakan kelas baru. Jadi teman-teman bisa banget untuk ditunggu ya. Jadi kalau misalnya udah ada kelas baru, barulah dimasukkan gitu kode kelas yang baru gitu 603 atau kosong berapa gitu teman-teman. Kalau yang konversi mungkin Oke, dari Pak Syahid ya Pak ya. oke Sekian ya. dari saya dulu, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mbak Jelen ya. Mau dan juga teman-teman Himatika yang sudah membantu Prodi ya untuk koordinasikan teman-teman semua. Nah, ini mungkin pertanyaan terkait yang saya lihat ini kelas ya teman-teman ya terkait jumlah kelas yang memang akan dibuka lagi ya teman-teman ya. Jadi tenang saja itu kan sudah saya sampaikan, sudah saya jawab ya beberapa di grup angkatan ada yang bertanya. Eh, akan saya bukakan lagi ya teman-teman ya. Cuman memang saya menunggu sosialisasi ini ya. Karena apa? Karena ya saya takutnya di sini teman-teman ada yang pengisian KRS-nya itu tidak terarah gitu. Ya mungkin ada dari semester masih semester 2 tapi udah ambil mata kuliah semester 3 gitu ya. Mungkin ada yang masih semester 2 tapi ambil mata kuliah semester 5 nah seperti itu. Nah, saya harapkan saya adakan sosialisasi ini dulu supaya teman-teman lebih terarah dulu ya. Karena setelah takutnya ini kelas-kelas ini penuh karena kebanyakan dari teman-teman yang mengisi itu salah angkatan gitu ya. Karena saya cek juga sekilas memang ada yang beberapa yang seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman untuk kelas yang penuh tenang saja. Ada dua skenario yang saya jalankan ya. Yaitu pertama ada beberapa kelas yang kapasitasnya nanti saya tambah dan juga saya lakukan juga yang namanya penambahan kelas seperti itu. Ya, jadi ini sudah mulai saya tambahkan ya teman-teman cek di mata kuliah semester 3 itu ya udah beberapa kelas itu sudah saya tambahkan kapasitasnya dan juga nanti akan saya bukakan 1 sampai 2 kelas baru lagi nanti. Oke, karena saya bilang ya tenang aja teman-teman ini masih sampai tanggal 23 dan kalaupun nanti teman-teman ada yang mungkin tidak terakomodasi kebutuhannya ya dalam artian teman-teman ada mata kuliah yang sesuai semester itu tidak bisa diambil itu tenang aja ya teman-teman ya karena pasti akan kita fasilitasin seperti itu. Ya, jadi nggak perlu terlalu takut seperti itu ya. Karena itu juga akan terjadi di semester-semester sebelumnya ya. Jadi teman-teman tenang aja. Nah, nanti untuk mata kuliah lain ini nanti saya tambahkan bertahap ya teman-teman ya di kelas-kelas lain ya. Ya karena mohon maklumnya ya, teman-teman karena di sini di kita itu tidak ada tenaga administrasi tambahan ya. Jadi semuanya itu juga dari yang mengerjakan itu dari prodi ya, dari saya dan juga Ibu Cian selaku Prodi. Ya, jadi mohon kesabarannya aja ya teman-teman ya karena juga eh, ya kita juga berusaha semaksimal mungkin ya buat teman-teman semua. Itu kan. Nah untuk ya ini kan KRS yang udah divalidasi namun pengen ganti mata kuliah. Nah itu silahkan teman-teman hubungi dosen PA-nya ya untuk minta dibatalkan validasinya dan juga
teman-teman susun ulang KRS-nya berarti seperti itu. Ya, jadi silakan menghubungi atau kalau nggak dari dosen PA-nya, misalkan dosen PA-nya nggak merespon ya silakan hubungi prodi ya. Bisa ke saya atau Bucian seperti itu. Oke, mungkin saya bacakan satu persatu dari atas ya teman-teman ya. Ini rata-rata masalah kelas penuh ya ini dari Muhammad Haji Pamungkas, Teuku Raja, Mas Ahmad Hasim. Nah, itu ya teman-teman tenang aja ya. Kelasnya penuh hari ini ya, malam ini juga akan saya tambahkan. Oke, kemudian untuk Vicon. Nah, teman-teman ini ada pertanyaan dari Muhammad Bawazir. Vicon bisa dihubungkan dengan Google Calendar atau tidak? Nah, teman-teman maaf ya, kita belum sampai ke sana ya. Jadi selama ini Vicon itu masih belum bisa terintegrasi ke sana seperti itu. Jadi ya teman-teman silahkan dipasang sendiri ya mungkin notifikasinya ya. Kan bisa ya sebenarnya bikin apa jadwal mingguan seperti itu disesuaikan aja dengan mata kuliah yang diambil gitu. Kalau mau diingat-ingat Vikonnya. Kenapa nilai mata kuliah semester 1, 2, 3 belum terinput? Nah, ini mata kuliah apa nih? Harusnya sudah semua nih Mas Muhammad Wazir nih. Mungkin bisa diinfokan lebih detail ya. Ini mata kuliah apa saja gitu yang belum terinput ya. Karena ini batas penginputannya itu sudah sejak lama ditutup seperti itu. Nah, untuk teman-teman dari konversi ya, ekstensi atau mungkin ada yang nyebutnya ekstensi ya di konversi. Nah, untuk pengisian mata kuliahnya itu silahkan menghubungi dosen PA-nya masing-masing. Ya, karena dosen PA untuk teman-teman konversi inilah yang apa, yang bersama teman-teman dari semester 1 gitu. Jadi yang paling tahu teman-teman ini sudah mengambil mata kuliah apa dan harusnya mengambil mata kuliah apa itu dosen PA-nya gitu ya. Jadi silakan dihubungi terlebih dahulu dosen PA-nya. Ya, jadi memang kan teman-teman dari konversi ini kan spesial case semua ya. Jadi kasusnya kan khusus-khusus semua. Ya, jadi harus pendekatannya juga beda gitu ya dengan teman-teman yang dari reguler. Gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau misalkan dari dosen PA-nya itu stuck ya atau mungkin nggak mendapat jawaban, ya memutuskan ya teman-teman baru bisa ke prodi seperti itu. Ya, izin bertanya, tugas akhir itu skripsi. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Di Unsia ini namanya adalah tugas akhir seperti itu ya. Untuk semacam skripsi sebetulnya. Nah, ini makanya ya, ini ada yang apa yang bilang ada mata kuliah yang bentrok gitu ya. Mata kuliah yang bentrok dan penuh. Nah, itu untuk yang penuh ini sudah kita fasilitasi ya teman-teman yang akan fasilitasi malam ini. Nah, untuk yang bentrok ya itu tadi ya teman-teman diharapkan teman-teman ambil kode yang sama ya supaya itu tadi ya supaya nggak rekan-rekannya yang lain yang mungkin belum berkesempatan mengisi KRS itu bisa tidak bentrok mata kuliahnya. Oke, semua dia menjawab ya teman-teman ya. Tenang, tenang pasti ditambahkan mata kuliah baru. Semester 5 udah belum? Wah, ini tadi nggak menyimak ini ya berarti ya. Ya teman-teman yang masih yang statusnya semester 4 ambil mata kuliah semester 3 ya teman-teman ya. Nanti akan saya bagikan lagi slide-nya ya buat pegangan masing-masing. Oke, silabus mata kuliah itu biasanya dibagikan di kelas masing-masing ya Mbak Arini ya. Jadi memang tidak kita bagikan semua gitu ya karena RPS dan juga silabus itu hanya dibagikan di kelasnya masing-masing. Nah, nanti untuk ya kalau teman-teman pengen tahu apa mata kuliah tentang apa itu sebenarnya ada ya deskripsi mata kuliah yang namanya itu lebih ringkas sebenarnya daripada silabus. Nah, itu saya lupa di webnya Unsia ada apa enggak ya itu yang mata kuliah itu ya. Atau kalau nggak ada nanti akan kita bagikan itu kalau diperlukan. Tinggal ditanyakan aja ya mungkin teman-teman ke prodi atau mungkin ke teman-teman lain yang angkatan di atasnya. Nah, ini lewat chat semua ya. Mungkin ada yang bertanya live dulu, mungkin baru saya fasilitasin yang di chat. Ada yang mau bertanya langsung, silakan teman-teman. Ini, sorry, ini dari admin, dari host. Apa Assalamualaikum. bisa ditutup dulu pertanyaannya dari chat? Ini kalau Saya chat saya semua kayak ini. saya Iya, saya ya. Iya, Pak Ujang, selamat sebentar. malam. Ya, oke. Iya, silakan. Kau dengar tuh?
Kedua, kedua, Silakan kedua. Pak Ujang. Assalamualaikum. Iya, ya. Makasih. Ini saya mau bertanya dulu nih. Saya sudah ngisi KRS semuanya untuk semester 4 ya. Itu sebanyak 24 seharusnya. Tapi saya hanya diberi kesempatannya hanya 21 karena gak ada pilihan lagi, Pak. Gitu, Pak. Apakah bisa dibantu gitu? Bisa menjadi 24, Pak? Iya, Terima nanti kasih. ya infonya nanti akan dibuka kelas baru ya Pak Ujang ya. Jadi nanti cek Ya, Pak. lagi aja barangkali jadwal dari kelas baru itu ada yang cocok ya silakan diambil. Tapi Oke, sekali siap. lagi ya Pak Makasih, Pak. Ujang, ya karena masih semester Iya. 4 ya, utamakan semester 3 Eh, dulu ya mata kuliahnya Pak Ujang ya. oh, Mata kuliah ya, dari udah diambil semester semua. 3. Ya, Iya, boleh. Nah, makasih. baru setelah itu boleh Oke, semester makasih. 5. Oke. Oke ya. Ya, yang lain mungkin yang bertanya langsung. Wah, ini chatnya terlalu banyak ya teman-teman ya. Ini Selamat, soalnya banyak yang serupa juga ya pertanyaan dari chat ya. Jadi mungkin saya tanya yang ini dulu. Silakan. ya. Selamat Izin, malam. Pak. Ini yang angkat tangan dulu aja deh. Tadi ada, oh, kok hilang ya tadi ya. Ini, silakan Mas Rizky Mulia mungkin. Selamat malam Pak Said, izin bertanya Pak. Ya silakan Mas Rizky. Saya status semester 5 Pak. Untuk rencananya itu saya ingin mengambil mata kuliah di semester 7 Pak. Yang Ya. peminatan network Pak, yaitu Network Programming and Administration Pak. Nah itu kebetulan jadwalnya bentrok Pak. Kira-kira solusinya bagaimana Pak ya? Ya, Mas Rizky, mata kuliah semester 5 udah diambil semua, Sudah Pak. termasuk Untuk peminatannya. peminatan di semester 5 saya sudah ambil pada saat semester 3. Dan itu Oh, sudah lulus Pak alhamdulillah. Jadi di semester 5 ini saya tinggal mengambil mata kuliah peminatan di sistem jaringan 2 Pak, dan itu sudah saya ambil. Nah, saya berencana itu untuk mengambil mata kuliah semester 7 Pak, peminatan network spesialis di sistem operasi jaringan dan network programming Pak. Tetapi di network programming itu jadwalnya bentrok Pak. Seperti itu Pak. iya, iya. Kalau mata kuliah lain bisa diambil Mas Rizky, yang cloud computing, metodologi Oh, penelitian. itu udah Pak, sudah saya simpan untuk mata kuliah cloud computing sama pemrograman bergerak. Jadi masih ada slot 3 SKS lagi, Pak. Makanya sayang, Pak, kalau misalnya bisa 24 SKS. Saya Ya, ingin maksimalkan di 24 SKS, Pak. oke, sebentar ya saya cek ya. Ini kok semester 3 udah bisa ambil mata kuliah peminatan ya kemarin ya. Ini harusnya belum boleh kemarin sih, tapi ya nggak apa-apa lah, karena udah terlanjur ya. Oke, nah Mas Rizky, jadi mata kuliah semester 5 udah semua ya diambil ya. Izin, Pak, sudah, Pak. Nah terus mata kuliah semester 3 juga sudah, sorry, 3. Sebentar ini saya cek ya, sambil saya cek. Oke. Semester 7 itu banyak yang masih bisa harusnya itu, kayak cloud computing, metodologi penelitian. Ini udah semua, yang cloud sampai cloud, proyek, terus Eh, metodologi, bergerak itu udah semua Mas. saya sudah menyimpan cloud computing dan pemrograman bergerak, Pak. Jadi tadinya itu saya mau fokuskan di peminatan dulu, Pak. Belum mengambil metodologi penelitian, Pak. Apakah saya diwajibkan juga untuk metodologi penelitian untuk Nah mengambil itu, itu dulu mm, atau nah itu gimana, Pak? saya sarankan sekali seperti yang sampaikan di slide tadi itu diambil dulu Mas metodologi penelitian. Ya karena kalau Mas Rizky pengen lulus 7 semester, nah ini pertanyaan ini kembali lagi ke Mas Rizky sebenarnya. Pengen lulus 7 semester apa 8 semester? Nah kalau pengen lulus 7 semester, itu kan berarti nantinya di semester 7 kan Mas Rizky udah ambil tugas akhir ya. Nah supaya nanti Mas Rizky punya modal buat ambil tugas akhir itu, ya diharapkan dari sekarang sudah punya modal metodologi penelitian itu dulu gitu. Ya jadi mulai diambil sekarang aja supaya udah punya bekal lebih dahulu gitu. Lalu Pak, untuk di matkul semester 8 itu kan ada peminatan juga Pak, ya, network spesialis Pak, ya, jaringan VoIP. Ya seperti Dan itu. dan yang sisanya di semester 7 itu nanti bisa diambil di semester berapa Pak, kira-kira Pak? Nah, oh ya, teman-teman ini mungkin saya lupa ya tadi. Nah, mata kelas semester 8 teman-teman itu dibuka, itu akan selalu dibuka gitu ya, semester ganjil maupun genap gitu. Nah, jadi teman-teman maksudnya untuk semester 8 itu sebenarnya nggak usah buru-buru ngambilnya. Ya mungkin di akhir-akhir aja bisa gitu. Utamakan terlebih dahulu mata kuliah yang ada di semester
lainnya gitu ya. Misalkan semester 7 ini kan nggak selalu dibuka dia setiap semester gitu. Jadi supaya teman-teman perencanaannya nanti enak, ya itu silakan diambil terlebih dahulu aja mata kuliah semester 7-nya. Ya, termasuk tadi metodologi penelitian itu ya ya tadi ya dengan pertimbangan seperti tadi, saya harapkan teman-teman bisa mulai ambil dari sekarang. Nah, gitu ya Mas Izin Pak, Rizky ya. satu pertanyaan lagi Pak. Ya, silakan. Untuk semester pendek, kapan lagi Pak diadakan Pak ya? Nah, semester pendek itu setelah semester genap, Mas Rizky. Jadi, nah ini kan sekarang sebenarnya sedang berlangsung itunya ya, apa, baru berlangsung semester pendek kemarin, baru selesai UAS sih kemarin ini. Nah, jadi itu dilaksanakan di antara semester genap dan semester ganjil, ya. Jadi kan liburnya kan agak panjang tuh antara semester genap sama ganjil. Yang kita ini ya, kita alami 1 bulan atau 2 bulan ke belakang ini ya, teman-teman ya. Nah, dilaksanakannya seperti itu ya, Mas. Siapa Mas Rizky ya tadi? Jadi tahun Baik, depan terima lagi kasih baru ada Pak ya. Syahid. Ya, sama-sama, Mas. Oke, selanjutnya mungkin Saya Pak Syahid. ya ini dari yang angkat tangan terlebih dahulu aja, Pak Prasojo mungkin. Selamat malam, Pak. Ya, silakan, Pak. Sebelumnya saya sudah mengirimkan pertanyaan di chat juga, tapi saya coba bertanya langsung. Pertanyaan saya ada dua. Pertama mengenai RPL, Pak ya. Saya baca juga di site-nya Uncia ada tentang RPL, di mana kita bisa dapat kredit dari pembelajaran yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kira-kira prosedurnya bagaimana dan prosesnya seperti apa? Yang kedua, Oke. saya juga mendengar rekaman lama ya dari Ngobras Uncia. Katanya juga kita jika punya bukti belajar, course atau sertifikasi bisa mendapatkan nilai secara langsung untuk mata kuliah yang akan kita ambil. Nah, kira-kira itu prosesnya juga bagaimana? Terima Oke. kasih. Oke ya, untuk RPL ya teman-teman ini mungkin banyak yang salah sangka. Ini RPL atau rekognisi pembelajaran lampau ini teman-teman, ini bukan, ini sebenarnya merupakan salah satu jalur masuk Unsia teman-teman. Ya, jadi ini sebenarnya berlakunya itu adalah teman-teman yang mau masuk gitu. Artinya ini sebenarnya jalur masuk semacam jalur konversi sebetulnya. Ya cuma kalau dari konversi kan dia dari yang jenjang D3 atau D4 ke S1 atau yang dari S1-nya nggak selesai ingin melanjutkan seperti itu untuk yang konversi. Jadi kan kalau konversi biasa kan dari nilai ke nilai gitu. Nah untuk RPL ini dari pengalaman yang itu dikonversikan ke nilai. Ya, jadi RPL itu bukan untuk teman-teman yang sudah existing ya, yang sudah eksis di Unsia. Ya, tapi adalah untuk teman-teman yang baru mau masuk ke Unsia seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman lihat tadi ada kayak sertifikat apa? Teman-teman buka itu ya. Tadi saya sudah sempat cek dari Pak Prasojo tadi untuk rekomendasi belajar lampau ini. Nah, itu kan penyelenggara RPL ini adalah ya seperti itu skemanya gitu. Jadi bukan untuk teman-teman yang udah eksis, tapi adalah untuk teman-teman yang mau masuk ke Unsia seperti itu. Ya, coba teman-teman bisa cek juga di mungkin sumber-sumber lain bahwa RPL itu konsepnya seperti itu, teman-teman. Jadi uh, bukan untuk teman-teman yang sudah di Unsia di beberapa semester gitu. Ya, gitu ya mungkin ya Pak Prasojo ya terkait RPL ya. Dan terkait ini tadi masalah kursus dan sertifikasi ini memang agak berat ya teman-teman ya. Karena apa? Karena pada implementasinya itu eh, banyak dosen mata kuliah itu yang tidak mau mengakui gitu ya. Nah ini kan kembali lagi nilai itu kan diberikan oleh dosen ya, dosen pengampu mata kuliahnya. Dan itu kan harus di ini ya teman-teman ya, harus diakui oleh dosen tersebut ya mau tidak mau gitu. Karena kan yang bertanggung jawab berikan nilai, yang tanggung jawab menyelesaikan perkuliahan itu kan dari dosennya. Nah, tapi karena kemarin ternyata banyak kendala di sana, maka memang untuk sertifikasi ini memang tidak kita hentikan dulu ya teman-teman ya. Maka dari itu mungkin kalau mungkin teman-teman pernah dengar masalah konversi kursus atau sertifikasi ini, mungkin teman-teman dengarnya itu sudah eh, ya mungkin sudah agak lama gitu ya. Mungkin ngobras dari 1 atau 2 tahun yang lalu sebetulnya. Nah, adapun sebenarnya di sini ada suatu wadah yang bisa memfasilitasi teman-teman ya untuk pengakuan
sertifikasi ini, pengakuan belajar di luar kampus ini, yaitu melalui MBKM sebenarnya teman-teman. Yang mana MBKM ini ada programnya masing-masing ya. Mungkin salah satunya yang terkenal itu ada yang namanya MSIB, magang studi independen bersertifikat. Nah itu eh, yang resmi gitu ya, yang diakui oleh Unsia gitu. Atau ada juga namanya magang mandiri gitu ya. Ada juga yang namanya pertukaran pelajar merdeka, ya. Ada juga yang namanya IISMA gitu ya. Nah kita jadi sekarang sementara kita akuin yang itu dulu teman-teman. Nah untuk sertifikasi dan kursus ini, nah ini mungkin belum bisa kita implementasikan dalam waktu dekat ya teman-teman ya. Tapi misalkan dari apa dosen pengampu mata kuliahnya ada yang fasilitasi seperti itu ya silahkan gitu. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini mohon maaf untuk sekarang belum kita fasilitasin dulu teman-teman seperti itu. Untuk yang diambilnya itu secara eh, mandiri ya tanpa wadah yang tadi saya sebutkan ya seperti MSIB dan semacamnya. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa menjawab Pak Prasojo. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik sama-sama. Oke, masih banyak ya ternyata teman-teman ini. Ya, silakan. Yang selanjutnya, eh, Izin tanya Rinaldi. Pak Syahid. Oke, kita urutkan dari angkat tangan dulu ya, Mas Septian ya. Baik, Pak. Ya kan, Mas Rinaldi, Pak Rinaldi. Ya, baik. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Ini Pak, misalnya saya jalur konveksi, Pak, ya kan? Nah, situ kan saya tinggal kerja KP dan TA ya, Pak ya. Nah, sama Hmm, satu lagi bahasa Korea, Pak. Waktu kemarin saya udah ngambil bahasa Korea sama KP. Nah, kebetulan bahasa Korea itu saya dapat nilainya D, Pak. Nah, kemarin KP saya kan lagi di kantor, saya lagi banyak kerjaan. Nggak sempat juga belum ke sidang ke KP untuk semester sekarang bisa nggak pas kali gabung Pak KP sama TA-nya Pak sama bahasa Koreanya boleh diambil nggak Pak? Soalnya pas saya klik nggak bisa Pak penuh. oke, oke. Ya, ya mungkin saya jawab dari itu dulu ya. Yang bahasa Korea itu ya sebenarnya Pak Rinaldi itu memang tidak wajib ya sebetulnya diambil. Jadi sebetulnya kemarin nggak usah diambil karena dia itu mata kuliah pilihan saja. Cuman kalau memang sudah terlanjur diambil, teman-teman konsekuensinya teman-teman harus lulus seperti itu. Nah, ya saya udah konsultasi sama Nah, Bu Cian sudah. nah iya karena seperti itu ya berarti teman-teman harus lulus. Nah itu tadi saya cek sebenarnya masih ada Pak Rinaldi slotnya untuk bahasa Korea. Coba dicek lagi ini. Nah ini mungkin saya sampaikan juga di sini ya sekali lagi itu tidak wajib ya teman-teman ya. Dan itu mata kuliahnya mungkin teman-teman bisa tanya dari angkatan-angkatan sebelumnya itu agak berat ya mata kuliahnya ya. Ya benar Pak, betul Pak. Nah itu ada pengalamannya langsung dari Pak Rinaldi. Ya jadi supaya tadi ya supaya tidak menjadi beban buat teman-teman di semester Gimana Pak? semester berikutnya yaitu silakan jangan diambil dulu gitu ya. Tapi kalau yang terlanjur seperti Pak Rinaldi ini ya nanti ya silakan diulang berarti mata kuliahnya. Tapi ini Pak nggak bisa diambil Pak diklik Pak. Oke, ya dan nanti saya tambahkan ya Pak Rinaldi ya Nah, ya mata itu untuk kuliahnya. yang tadi itu bagaimana Pak? Bisa nggak Pak KP sama TA digabung Pak? Ya nggak apa-apa kalau kasusnya memang mengulang seperti itu nggak apa-apa. Jadi TA itu sebenarnya syaratnya ada dua ya, itu metodologi penelitian dan KP sebetulnya. Mm-mm. Cuman kita agak ini ya permudah syaratnya, jadi nggak harus dua-duanya itu udah lulus ya, nggak harus metodologi sama KP-nya itu udah lulus, tapi bisa diambil bersamaan gitu. Mm-mm. Jadi kalau sekarang mau ambil KP sama dengan TA itu nggak masalah gitu Pak Rinaldi. Oh. Oh, tadi kan kata Bapak KP dan TA bisa diambil dua-duanya. Nah, Ya, nah, itu nanti sistemnya gimana Pak? Apa bisa sekaligus digabung atau terpisah Pak? Gimana Pak? ya kalau memang apa ini juga nggak masalah gitu. Maksudnya misalkan KP-nya Pak Rinaldi ini buat sistem apa gitu ya misalkan. Hmm. Sistem apa? Nah, terus kemudian di TA-nya Pak Rinaldi sempurnakan sistemnya itu misalkan ditambahkan algoritma apa gitu atau misalkan ditambah sesuatu yang lebih gitu supaya itu bobotnya agak berat gitu. Ya jadi maksudnya jangan KP sama TA itu mengerjakan hal yang sama ya. Harus ada bedanya tetap. Ya kalau KP misalkan bikin sistem sampai level misalkan cuman CRUD ya misalkan ya. Hmm.
Nah, teman-teman kalau tapi untuk TA jangan sampai itu doang gitu. Mungkin bisa tambahkan algoritma decision tree misalkan, klasifikasi atau mungkin yang network bisa ditambahkan hal-hal yang berkaitan dengan jaringan seperti itu. Oh Itu gitu. ya Pak Rinaldi ya. Nanti Oh, silakan ini dikonsultasikan aja dengan dosen pembimbingnya ya, baik pembimbing KP maupun pembimbing TA-nya. Ya nanti akan dibantu Izin, untuk diarahkan pasti. izin Pak Syahid, Ya, ujian silakan eh, Bu. Pak Pak Rinaldi untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan udah lulus belum? sudah Bu, waktu kan saya konflik Bu. Nah, kalau sudah lulus tidak perlu mengambil bahasa Korea karena itu pilihan ya. Ya, ibu kan waktu itu kan saya udah konsultasi sama ibu, ibu yang milihin bahasa Korea Bu. Enggak saya pilih. Oke, Pilih salah satu antara kewarganegaraan atau Korea. ya. Oh, gimana Oke itu gitu Pak ya. kalau kuliah? Hmm. Ya, oke. Jadi ya itu ya teman-teman kalau memang sudah terlanjur ya itu kan harapannya mengulang aja teman-teman gitu ya. Jadi ya karena sudah terlanjur ya itu mau nggak mau kan ya berarti Pak Rinaldi ini harus ngulang lagi mata kuliah bahasa Korea itu tadi. Ya nanti sebenarnya kalau untuk lulus kan sebenarnya nggak tapi untuk bahasa Korea sendiri saya belum pernah ngalamin langsung ya seperti apa ya mata kuliahnya ya. Cuman memang kalau agak berat ya nanti ya diusahakan dulu ya Pak Rinaldi ya. Nanti misalkan di akhir-akhir Pak Rinaldi udah selesai KP-nya, udah selesai TA-nya, tapi masih bermasalah di bahasa Korea itu ya nanti akan coba saya bantu sampaikan ke dosennya gitu. Ya mungkin supaya diluluskan ya meskipun dengan nilai yang minimum mungkin. Oh, baik Pak. Ya gitu ya nanti kita bicarakan di belakang aja ya Pak Rinaldi. Oh, baik. Berarti untuk ini sekarang bisa diambil bahasa Korea Pak. Ya bisa diambil. Oh, berarti saya bisa ngambil sekaligus tiga itu Pak, boleh KP, kerja praktek sama bahasa Korea. Ya betul. Bisa diambil semuanya. Oke, terima kasih Pak sebelumnya ya Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam Rinaldi. Oke. eh, yang lain boleh. Ini urutan ada rahasia ini Mbak Mbak atau Mas ini silakan. Assalamualaikum Pak, selamat Oh ya, malam. Waalaikumsalam. Ya Mas rahasia gimana? Saya kan baru menempuh ke semester 3 nih Pak. Nah, Ya. sebelum mengisi KRS itu kan harus konsul dulu dengan dosen pembimbing kan Pak. Nah, Ya. semester 2 itu juga disuruh sama Bu Meta untuk konsul dulu sebagai apa? Kayak latihan gitulah. Nah, saya udah konsul itu semester 2, tetapi tidak dijawab sama dosen pembimbing saya. Ya Ya, udah, oke, oke. KRS saya kan tetap dipilih kan oleh kampus. Nah, untuk semester 3 ini kan berarti harus ada validasi dari dosen pembimbing kan, Pak? Ya, Nah, saya betul. udah konsul ke dosen pembimbing saya dengan format yang sopan, tapi setelah seminggu saya masih belum dibalas, Pak. Nah, untuk kayak gitu kan ke- kelasnya semua udah penuh nih, Pak. Nah, untuk ke depan apa saya boleh ke Pak Syahid atau boleh langsung ngisi KRS saja, Pak? Ya, oke. Ya, teman-teman, untuk KRS ya sebenarnya tadi sifatnya ini ya nggak harus saklek seperti itu ya, nggak harus konsultasi dulu baru ngisi, nggak harus seperti itu sebetulnya. Boleh teman-teman misalkan mau isi dulu nggak apa-apa. Jadi buat ngetek tempat lah istilahnya. Teman-teman tag dulu tempatnya di kelas ini, kelas A, B, C, D gitu misalkan. Nah, baru setelah teman-teman tag, nanti silakan tanyakan ke dosennya gitu. Pak, Bu, saya udah ambil mata kuliah ini, kira-kira bagaimana gitu. Apakah ada yang perlu diperbaiki gitu. Nah, misalkan nggak ada yang diperbaiki, berarti nanti sama dosennya akan langsung divalidasi. Ya, kalaupun ada yang diperbaiki, pasti nanti ada balasan gitu ya dari dosennya. Nah, misalkan ya tadi kasusnya seperti Mas Rasya ini, eh, ada stuck ya dengan dosennya gitu ya. Dosennya nggak merespon dan sebagainya, coba ini dulu ya Mas Rasa ya, di follow up lagi gitu, misalkan diingatkan sekali, dua kali, tiga kali gitu. Misalkan ternyata sampai tiga empat kali nggak menjawab itu nanti silakan disampaikan aja ke prodi gitu ya. Nah, sampaikan aja kendalanya seperti ini, Pak. Nanti akan dari prodi akan bantu untuk validasi. Ya, jadi sebenarnya bisa validasi itu bukan hanya dosen PA-nya ya teman-teman ya, jadi prodi bisa melakukannya juga. Ya, jadi kalau teman-teman ada stuck di dosennya, dosen PA-nya, itu nanti akan kita cover gitu ya teman-teman ya, tenang aja. Ya, jadi nggak Baik, harus Pak. konsultasi dulu ya teman-teman ya. Ini sekali lagi bisa teman-teman mulai isi dulu gitu ya.
Tapi tetap untuk proses validasinya itu harus dikonsultasikan dengan dosen PA-nya ya, dosen pengujinya. Atau tadi kalau case-nya seperti Mas Rasya tadi nanti akan dibantu oleh Prodi. Oke, ini kayaknya agak banyak ya antriannya ya. Ya, gitu ya Mas Rasya ya. Boleh. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, siap. Sama-sama. Oke, teman-teman, kalau ada yang pertanyaan udah kejawab, ini nggak perlu tanyakan lagi ya, teman-teman ya. Sekali lagi. Ya, lanjut mungkin setelah Mas Rasya, mungkin Mas Sadan. Halo, Mas Sadan. Nggak ada ini. Cek. Mungkin lanjut ke selanjutnya. Pak Eri, Oh ya Pak, boleh? maaf Pak, Oh ya, nggak ada silakan. baru ya. Oh ya, kan saya program ini ya apa namanya konversi. Nah Iya, kemarin betul. itu kan kalau saya hitung total SKS-nya itu sekitar 69. Kalau Hmm, misalkan di semester 2 ini saya ngambil 20, berarti kan totalnya 40 dan di semester 3 itu kan 64 ya. Nah, sisanya itu kan berarti 5 SKS-nya Pak. Nah, itu tuh biar bisa maksimal di 3 semester gimana ya Pak? oke. Nah, itu agak special case ya. Jadi saya juga harus ngecek Iya, ini ya. Ini Mas Sadan sama saya bukan ini ya, PA-nya. Apa ya, bukan? ya saya sempat ngechat juga sih. Oke. Ya, Oke, nanti ya Mas Sadan ya. Nanti saya coba otak-atik lagi. Ini masuknya kapan Mas Sadan? Semester lalu atau udah 1 tahun ini? semester kemarin sih, sekarang tuh semester 2 Pak. Oh, berarti masih baru ya. Ya, nah Oke. pertanyaan berikutnya untuk semester 2 ini berarti di mapping ya SKS-nya dari PA-nya ya berarti ya. Iya, betul. Nah, nanti Oke. teman-teman untuk yang konversi ya, nanti insya Allah kita adakan ini khusus ya, Zoom khusus itu ya. Karena kasusnya untuk konversi ini kan bukan agak ya, memang unik-unik ya, satu sama lain gitu. Jadi kalau kita bahas bersama di sini kayaknya nggak akan kurang efisien gitu ya. Jadi nanti akan saya sediakan waktu khusus ya, dalam 1 atau 2 pekan ini ya teman-teman ya. Ya semoga bisa di pekan ini gitu ya, nggak lama-lama gitu. Ya, jadi kalau teman-teman Yap. ada kendala sama konversi, nanti bisa datang ke forum itu gitu. Kayak gitu ya, teman-teman Oke. ya, dari yang konversi ya. Siap. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ya, Mas dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut Pak Eri, silakan. Malam Pak. Ya, selamat malam, silakan. Sebenarnya ada dijawab Pak. Saya sih nanti untuk khusus jalur konversi ada khusus ya Pak ya untuk Iya, sesinya Pak ya. betul. Iya, betul. Nanti akan diumumkan Ah, ya, Pak ah. Eri ya. Nah, untuk saya sendiri mohon dibantu dicek ya Pak ya untuk KRS-nya harusnya kan saya udah bisa nyusun TA itu Pak ya. Nah, nanti ketika ngambil penyusunan TA itu ada biaya lagi nggak Pak ya di luar semester ya Mhm. Pak ya? Ya, At- atau atau sudah include biaya semesternya Pak ya di KRS-nya itu aja sih Pak. oke. Oke, ya. Eh ya, ini untuk TA ya, tadi belum saya sampaikan juga teman-teman. Karena nanti sebenarnya ada forum khusus ya untuk sosialisasi tugas akhir ya, teman-teman ya. Karena kan yang ngambil nggak banyak nggak semuanya ngambil ya. Jadi nanti saya adakan forum khusus ya. Nah, untuk ini sedikit ini aja ya, sedikit bocoran aja teman-teman untuk tugas akhir ya. Jadi mulai semester ini itu ada kebijakan baru dari universitas bahwa ada yang namanya biaya tugas akhir, teman-teman. Ya, yang mana itu sebesar 1 juta rupiah biayanya. Ya, jadi teman-teman yang semester ini ambil tugas akhir, ya kalau teman-teman ada mata kuliah lain ya selain tugas akhir, itu berarti biaya yang dibayarkan itu adalah tadi ya, 3 juta plus 1 juta tadi ya untuk tugas akhir. 3 juta untuk UKT, 1 juta untuk tugas akhir. Nah, tapi buat teman-teman yang tinggal mengambil tugas akhir saja, yang ini ya, yang sisa mata kuliahnya cuma tugas akhir, itu teman-teman nggak perlu bayar UKT, cukup bayar biaya tugas akhir saja, seperti itu. Kayak gitu ya, mungkin bocorannya sedikit seperti itu ya. Nanti untuk info lebih detailnya akan ada forum tersendiri ya teman-teman ya, untuk membahas tugas akhir. Oke, jadi seperti itu dulu ya, mungkin yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Oke, noted Pak. Terima kasih informasinya Oke, ya. ya sama-sama. Pak Eri ya, silakan. Selanjutnya, Pak Imam. Ya Pak, terima kasih Pak. Malam Pak Sahid, izin nanya Pak Ya, terkait dengan pengisian KRS.
kebetulan kan saya rajin nih Pak ngambil apa namanya semester antara ya. Terus Ya. kemudian kalau misalkan apa namanya yang semester 3 ini udah full, itu berarti saya boleh loncat Pak ya? Iya, boleh. Uh, Oke, Sampai terus sekarang yang semester kedua berapa, Pak Imam? Boleh? harusnya Udah semester semester 4 cuma 3 ya jadinya ya. Kemarin ngambil semester 4, yang semester ini berarti balik yang semester 3 kan. Iya, Nah, betul. terus terkait peminatan Pak, ini untuk yang peminatan itu misalkan saya milih data science. Iya, betul. Itu berarti yang peminatan untuk network spesialis itu nggak perlu saya ambil lagi ya Pak? Apa gimana Pak? Iya, betul. Jadi kan saya bilang tadi ya, minat itu pilih salah satu aja. Jadi kalau udah data science ya berarti ambil data science semua gitu. Kalau network ya berarti ambil network semua. Ya, jadi nggak boleh teman-teman itu cross ini ya, selang-seling gitu tidak boleh. Karena itu kan kita kayak semacam jalur khusus ya teman-teman ya. Nah, tapi untuk Pak Imam ini karena masih semester 4 ya, tadi saya sampaikan untuk mata kuliah peminatan ini paling tidak itu semester diambil oleh teman-teman yang udah di semester 5 gitu. Ya, jadi untuk Pak Imam ini silakan nanti ambilnya jangan mata kuliah peminatan dulu ya Pak Imam ya. Ambil mata kuliah wajib saja di semester 5 ya. Jadi kayak ada data mining, ada kriptografi, terus ada lagi apa PBO ya, program berorientasi objek, sama satu lagi apa ya, kriptografi. Nah, itu. Nah, silakan salah satu itu aja. Jadi mata kuliah peminatannya saran saya nanti aja setelah sudah di semester 5. Terima ya. Iya. Oke, satu lagi Pak, ini Iya, mungkin silakan. belum terkait apa namanya praktek pengalaman lapangan ya Pak. Itu kalau yang kita yang udah kerja, kita nggak perlu ke mana-mana lagi kan apa gimana tuh Pak? Yang kerja praktek ya. Gitu. Iya, Iya, Pak. Yang untuk kerja praktek nanti sebenarnya bisa itu dilakukan di instansinya masing-masing ya kalau udah bekerja gitu. Nah, tapi misalkan ternyata belum ini ya, misalkan teman-teman misalkan udah bekerja, cuman pekerjaannya nggak berkaitan sama sekali dengan informatika, nah itu silakan teman-teman ini coba cari sesuatu yang bisa teman-teman kembangkan di sana gitu. Ya misalkan ya contoh sederhana, misalkan, sorry Pak Imam kerja di mana kalau boleh tahu? saya di Pemprov Pak, misal di Pemprov. Sudin gitu. Nah, misalkan di Sudin itu Pak Imam ada kaitannya nggak dengan informatika ini ya pekerjaannya? Ada sih kita menggunakan aplikasi si pengguna sih biasanya kita. Paling Nah itu. terkait dengan pendataan juga sih. Nah, itu mungkin bisa diangkat. Cuman ya ini mungkin kalau case-nya ya, misalkan ada teman-teman misalkan kerja di, misalkan kayak Pak Imam tadi di Pemprov gitu, terus tidak ada kaitannya dengan informatika, nah itu silakan teman-teman bisa coba cari sesuatu yang bisa teman-teman gali yang berkaitan dengan informatika. Contoh misalkan di tempatnya itu ada data ya, misalkan ada data sekolah-sekolah yang itu teman-teman bisa kelola gitu ya. Misalkan bisa teman-teman, oh ini bisa nih coba saya lakukan clustering terhadap sekolah yang ada di Jakarta Selatan gitu misalkan. Nah, itu bisa teman-teman gunakan itu sebagai kerja praktek, misalkan. Seperti Oke, itu. oke. Ya, jadi simpel aja sebenarnya kerja praktek itu ya teman-teman terapkan salah satu ilmu yang teman-teman dapatkan selama perkuliahan di dunia nyata gitu misalnya. Katakan sederhana seperti itu ya. Jadi seperti Baik, itu baik. aja. Misalkan di pemrograman ya coba nanti teman-teman bikin aplikasi sederhana kayak atau seperti apa gitu. Ya, jadi Baik. tidak usah diambil pusing sebenarnya untuk kerja praktek ini. Siap, makasih Pak Sahid. Oke, sama-sama ya, Imam. Ya nanti juga ada sesi khususnya ya teman-teman ya untuk kerja praktek ya. Jadi terpisah ya nanti ada tugas akhir, kerja praktek juga untuk teman-teman yang konversi juga ada nanti. Baik, silakan lanjut mungkin dari yang urutan ada Mbak Ana mungkin. Ya, halo, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ya, sebelumnya mohon maaf, Pak. Sebelum saya telat hadir, ingin memastikan, Pak, untuk mata kuliah metodologi penelitian itu ada ketentuan khususnya tidak ya, Pak, kalau mau ambil? Eh, Sejauh ini belum ada sih Mbak Ana yang cuma tadi ya karena dia posisinya dari semester 7 itu berarti teman-teman ini yang mau ambil metodologi penelitian itu setidaknya sekarang udah ada di semester 5 gitu minimal.
Oke, baik Pak. Ya, Jadi tidak perlu lulus dari kerja praktek dulu baru bisa ambil MPTI-nya ya Pak ya? nggak harus. Malah bisa mungkin ambil MPTI dulu sebelum kerja praktek sebetulnya. Oke, baik. Karena kan nanti apa kerja praktek itu kan ada kaitannya dengan penulisan ilmiah ya sebetulnya ya. Ya, betul. Ya nanti supaya lebih mudah itu teman-teman ambil ilmunya dulu dari metodologi penelitian, baru nanti diterapkan pelan-pelan di kerja praktek gitu, baru nanti di tugas akhir di akhirnya. Oke, baik. Terima Ya, kasih Pak Syahid. ya sama-sama ya Mbak Ana. Jadi ya, tadi salah satunya ya teman-teman ya, salah satu alasannya MPTI kenapa sebaiknya diambil dulu karena itu juga untuk modal teman-teman dalam penyusunan laporan kerja praktek. Oke, selanjutnya Mbak Devi. Izin bertanya Pak terkait konversi SKS yang melalui Kampus Merdeka, itu mata kuliah apa saja Pak yang bisa dikonversi? Apakah kerja praktek termasuk? Lalu pertanyaan selanjutnya, proses konversinya itu bagaimana? Terima kasih Pak. Oke. Nah, Mbak Devi ini ambil apa MBKM di mana? Baru rencana sih Pak, mau ambil Oh, bangkit oke. nanti. Oke, kalau untuk yang eh, berarti kalau ini ya teman-teman yang MBKM ya itu nanti ini Pak teman-teman akan di handle oleh prodi sebetulnya untuk konversinya gitu. Jadi teman-teman nanti ya tinggal ikut aja nanti selama mengikuti perkuliahan nanti ada forumnya tersendiri ya dengan teman-teman yang sama-sama kerja sama-sama ikut apa MSIB gitu ya. Dan nanti akan dilakukan proses konversi bersama-sama nantinya. Ya, jadi teman-teman prosedurnya nggak usah dipikirin sekarang ya. Nanti aja kalau teman-teman sudah ikutan, nanti akan kita konversi sampai maksimal 20 SKS. Jadi sebenarnya range-nya 18 sampai 21 Mbak Devi sebetulnya. Ya, jadi nanti untuk mengambil mata kuliahnya ya itu juga nanti teman-teman juga akan diarahkan juga oleh prodi karena misalkan mengambil program apa misalkan bangkit yang path-nya cloud computing misalkan. Nah, nanti akan kita lihat dulu silabusnya, kita cocokkan mata kuliahnya kira-kira apa aja yang perlu diambil gitu. Nah, setelah itu nanti akan eh, kita berikan konversi langsung gitu ya. Jadi nggak perlu mengikuti perkuliahan sebetulnya kalau sudah seperti itu. Ya tinggal mengikuti program MBKM-nya saja. Ya kira-kira gitu ya Mbak Devi ya. Jadi kalau Kalau nanti untuk mata gimana? kuliah kerja praktek, apakah termasuk Pak untuk konversi nanti? Iya, biasanya kita malah utamakan itu akan dikonversi dulu ke kerja praktek gitu ya. Karena kan proyek MBKM itu kan hampir semuanya sih yang saya tahu itu ada yang namanya ini ya capstone project gitu ya. Jadi itu kan semacam apa project akhir gitu ya dikerjakan yang itu sebenarnya setara dengan kerja praktek sebetulnya. Ya, itu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baik sama-sama Mbak Devi. Oke, selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Said. Ya, Waalaikumsalam Mas Aji, silakan. Ini Pak, tadi saya kan udah cek lagi di konversi saya kan yang pendidikan negaraan kan sudah, berarti untuk bahasa Korea berarti tidak usah ya Pak. Iya, nggak perlu Mas Aji karena Terus tadi di data mining kan saya belum. Terus itu penuh Pak. iya, oke. Dan itu kan paling di semester 4 sama 5 itu kan cuma tinggal beberapa. Terus kebanyakan ada di semester 7 sama 8 yang belum. Jadi misalnya kalau nanti saya mau memenuhikan SKS-nya, nanti saya ngambil di semester 7 atau 8-nya itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Iya, boleh Secara Mas. praktek kan saya sudah kelar juga gitu, Pak. Saya kan masih konversi. Iya, betul. Ya, Mas Aji, nanti ini aja apa? PA-nya siapa? Sorry. Eh, Bu Heni. Nah, sebenarnya nanti tinggal konsultasi aja dengan dosen PA-nya gitu. Nanti akan diarahkan. Karena untuk teman-teman yang dari jalur konversi ini memang tidak harus ini ya. Tidak harus sesuai dengan presentasi saya tadi ya. Itu kan tadi saya tambahkan pengecualian ya untuk mahasiswa konversi Hmm. gitu. Jadi teman-teman mau loncat-loncat itunya juga nggak masalah untuk yang konversi. Gitu. Gitu ya. Tadi Nanti sesuai iya. arahan dosen PA saja sebetulnya. Hmm. Ya siap Pak, siap. Tadi kan tadi berarti di MK pilihan kan saya di data science-nya kan sudah, berarti tinggal lanjut yang di itu ya Pak, yang di planning. Berarti di network spesialis berarti tidak usah diambil ya Pak. Iya, betul. Mas Aji. Jadi Gitu. ya fokus salah satu aja ya. Kalau udah ke data science ya berarti data science saja yang diambil. Oh, siap Pak. Terima kasih. Itu aja sih Pak. Iya, Nanti oke. berarti ada itu
sendiri ya Pak ya? Iya, ada khusus. Nanti eh, Oh, pantau aja itu ya grup-grup angkatan ya, Mas Haji ya. Nanti akan siap-siap Pak. disampaikan di sana. Nggih, matur suwun Pak. Iya, sami-sami Mas Haji. Oke, silakan Mas Matiu boleh. Ya, Pak, mau izin tanya Pak, untuk saya kan juga kan semester ini nanti hanya akan KP dan juga tugas akhir ya Pak ya. Itu Mm-mm. berarti nanti dia akan secara berbarengan dikerjainnya atau mungkin ada waktu-waktunya gitu Pak. Misalnya mungkin 3 bulan KP terus 3 bulan tugas akhir atau gimana ya Pak ya? Nah, itu ya sebenarnya teman-teman ya untuk KP sama TA itu sebenarnya idealnya ya teman-teman ya. Kalau kita bicara soal ideal nggak ideal sih sebenarnya idealnya KP itu diselesaikan terlebih dahulu gitu. Baru teman-teman ambil yang namanya kerja praktek. Cuman memang untuk di Unsia ini kebijakannya adalah itu tadi ya untuk KP ini sebenarnya bisa dia diambil bersama dengan kerja praktek. Sorry, KP bersama dengan tugas akhir itu bisa sebetulnya. Nah untuk pelaksanaannya gimana? Ya itu sebenarnya menyesuaikan teman-teman juga gitu. Teman-teman enaknya seperti apa. Jadi ya saran saya sih dikerjakan secara paralel ya. Jadi KP jalan, TA-nya juga jalan sebetulnya. Nah nanti teman-teman sebelum sidang KP, sidang TA ya, sidang tugas akhir, kalau teman-teman ambilnya bersamaan ya dengan KP atau metodologi penelitian, teman-teman nanti diwajibkan untuk menyelesaikan terlebih dahulu ya KP dan juga metodologi penelitiannya gitu. Ya jadi harus keluar dulu nilainya masing-masing, baru nanti teman-teman bisa sidang gitu TA-nya. Jadi sebenarnya seperti itu. Tapi untuk pengerjaannya, kalau kita bicara soal pengerjaannya itu bisa dikerjakan bersama-sama sebetulnya. Itu ya Mas Matio ya, kira-kira. Oke Pak, thank you Pak. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya Mbak Amalia boleh. Izin Bapak mau tanya, untuk Mm-mm. eh, saya kan semester 3 ya. Ini untuk tadi mata kuliah yang disarankan untuk semester tiganya beberapa ada yang penuh gitu Pak. Sarannya gimana Pak? Ada Iya, eh, iya, apakah iya. nanti akan ditambah kuota lagi atau gimana nih Pak? Iya, tenang aja Mbak. Tadi sudah saya sampaikan sebetulnya. Jadi untuk mata kuliah yang penuh-penuh ini, ya malam ini juga nanti akan saya bukakan ya. Nanti ada dua ini ya, dua kemungkinan ada ke kuota kelasnya saya tambah, nanti juga bisa saya tambahkan juga jumlah kelasnya gitu ya. Jadi ditunggu aja nanti akan ditambahkan Mbak Amalia. Pak, Ya, makasih Pak infonya. ya sama-sama. Ya, yang lain mungkin Mbak Arini. Selamat malam Pak Syahid. Ya, silakan Mbak Arini. Izin tanya, saya boleh tanya soal magang nggak ya di agenda sekarang? Kalau pertanyaannya umum nggak apa-apa, cuman kalau agak teknis sebaiknya nanti aja deh Mbak Arini saat ini Oke, agak konsultasi teknis sih khusus. sebenarnya. Nanti aja deh mungkin Mbak Arini ya. Nanti ada sosialisasi O- khususnya kok ini. Tenang saja. Oke, oke. Eh, Makasih ya mungkin Pak Syahid. oke. Ya nanti sama Bu Cian ya diagendakan nanti untuk sosialisasi KP-nya. Oke. Oke ya. Terus selanjutnya Mas Rio boleh. Mas Rio nggak ada ini Nggak soalnya. ada kayaknya Pak. Oke Lanjut aja lanjut. Pak. Pak. Sebentar Bu Anita ini antri dulu ya Bu ya. Ada lagi yang ini angkat tangan terlebih dahulu. Mas Evandri. Ya, ya Ya, Pak. ya silakan Assalamualaikum ada Pak. pertanyaan apa ya? Ya, pertama saya minta maaf dulu Pak karena tidak bisa ikut dari awal kan. Eh, Ya. saya kan baru di semester 2 Pak ya, semester yang sekarang ya. Nah, ada rekom nggak Pak ya seperti kayak di semester 1 kemarin kan sudah di list ya. Kita ngambil ini SKS-nya ini. Nah, kalau di semester 2 ini seperti apa dia Pak? Iya, oke. Nanti, ya tadi sebenarnya ada disampaikan di awal Pak Evandri ya. Eh mata kuliahnya apa? Cuma untuk semester 2 nanti sebenarnya bisa pilihannya dua ya, bisa mengisi sendiri, bisa juga nanti diisikan oleh prodi gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti silakan ya mungkin nanti saya bagikan rekamannya di grup sama bahan presentasinya tadi, silakan disimak lagi. Ya kalau misalkan bingung ya silakan konsultasikan dengan dosen PA-nya.
Atau kalau nggak mau ribet sebenarnya nggak apa-apa, tinggal ditunggu aja nanti dari prodi akan mengisikan. Oke, baik Pak. Gitu ya, jadi Baik, udah, baik, oke. baik, baik. Terima kasih Pak Mitkom. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Arnita. Boleh. Iya, selamat malam, Kak. Ya, selamat malam, Bu. Iya, saya kan ini naik semester 5. Saya tengok di apa, saya ada 3 nggak lulus. Itu gimana itu Pak ya? Nah, oke. Kalau ada yang nggak lulus, Bu Anita harus diulang ya, Bu ya. Pengulang itu, jadi yang mau saya ambil di semester 5 nambah lagi yang diulang itu. Iya, seperti itu kurang lebih. Ya, Bu, Di karena pengambilan gimana? pengisian KRS-nya dari mana itu Pak ya? Kita bisa dibantu dosen dosen pembimbing nggak ya? Bisa nggak dibantu sama dosen pembimbing untuk Ya, pengisian KRS sama yang pengulangan itu? Maksudnya gimana kita buat matkulnya, cocokkan ya, itu. oke. Ya, kalau untuk sekarang ini teman-teman, maaf ya karena saya cek itu ternyata fitur apa penambahan mata kuliah oleh dosen PA itu udah nggak ada sekarang. Ya, jadi untuk mata kuliah itu mau nggak mau harus diisikan oleh mahasiswa masing-masing. Nah, nanti dosen PA tapi tetap bisa itu melihat rekam ininya teman-teman ya, rekam apa namanya studinya teman-teman gitu. Jadi udah lulus berapa SKS, udah lulus mata kuliah apa aja, terus yang belum lulus mana aja gitu. Nanti bisa diarahkan juga oleh dosen PA-nya gitu. Ya, jadi silakan Oke. sampaikan aja dosen PA-nya, tanyakan. Jadi kira-kira saya mata kuliah ini belum lulus itu apakah saya harus ambil ulang apa enggak gitu. Nanti silakan ditanyakan aja. Selain itu bisa mengambil mata kuliah apa lagi Pak atau Bu gitu. Nanti bisa ditanyakan. Gitu ya Bu Arnita ya kira-kira ya. Wah, makasih ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, silahkan lanjutnya Mas Raffi boleh. Ya, Mas Raffi boleh. Apa enggak ada ini? Oke. Kalau enggak ada, silakan Pak Leo. Malam Pak dosen, apa kabar? Iya. Ujian, salam sehat semua. Singkat Ya, aja salam Pak, Pak Leo. izin lapor. Iya, Mas siapa Leo? dan disertasi, jadi Leo ngambil nggak cukup SKS. Udah Leo lapor ke Oke, Bapak. oke. Izin Pak. Iya, iya maaf Pak Leo, kemarin lupa Enggak, saya apa dulu balas itu. Pak? Iya, siapa Leo nanti bisa diambil di semester-semester yang akan datang, Pak Leo. Izin Pak. Ya, siap, Pak. Itu aja, Pak Leo. Ada lagi. Itu aja Pak. Oke, siap-siap. Ya, ya silakan ada lagi. Oh, masih ada ternyata. Mas Wafian, Muhammad Wafian boleh. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Gimana, Bobot Mas? SKS ya, Pak. Terus yang untuk yang IP 3 ke atas itu bisa misi 24 ya, Pak. Iya, betul. Kalau di Tapi atas di 3. saya cuma bisa isi 22, tapi IP-nya di atas 3. Oke, sebentar. Ya, saya cek dulu ya, teman-teman. Ya, takutnya saya yang belum update ini ya. Sebentar ya. Batas SKS. Oh iya, sorry teman-teman. Tadi kayaknya salah ya di slide ya. Ya, ini mungkin saya tunjukkan lagi ya teman-teman ya. Jadi, eh, yang benar itu yang ada di Jakat ya teman-teman ya untuk batas SKS-nya. Nah, ini ya, teman-teman semua. Jadi kalau mau ambil 24 itu IP-nya harus antara 3,5 sampai 4 ternyata teman-teman. Ya, mohon maaf ya tadi saya coba update di slide-nya. Setelah itu nanti saya baru bagikan ya ke grup-grup. Gitu ya Mas Sofian ya. Jadi sesuai yang ada di Siakat aja gitu ya. Ya, kalau Oh kata iya, Pak. Siakat Makasih, Pak. maksimal 22 berarti mau 22. Ya, baik sama-sama. Oke, itu teman-teman cukup. Oke, silakan yang mau ditanyakan lagi, Mas Nasirudin. Mas Nasirudin. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Ya.
Halo. Ya, Ini Waalaikumsalam. Pak, saya kan ada yang ulang ya Pak. 2 matkul Pak. Mm-mm. Iya, terus. Nah, cuma apa yang bisa di nggak bentrok tuh cuma satu doang Pak. Yang lain bentrok Pak. Oke, coba nanti Jadi ngambil yang utama apa ngambil yang ulang Pak? saya cek ya siapa Mas Nasirudin ya. Nanti Muhammad coba Nasiruddin Albani Pak. di kode kelas yang lain juga sama Mas Nasirudin. Atau sebenarnya masih bisa tapi kelasnya penuh gitu. Jadi yang kan semester 3 ya Pak. Semester Mm-mm. 3 Pak. Cuma ada yang ulang Pak di 2 matkul Pak di semester 1 Pak. Nah, yang Oke, satu oke. tuh yang bentrok Pak. Jadi yang di semester 3-nya nggak bisa diambil Pak. Oke, begitu ya. Oke. Ini Jadi PA-nya yang siapa Mas Nasirudin? diutamakan mana Pak? Bucian Pak. Oke, pujian ya. Gini Jadi yang dan nanti diutamakan coba mana Pak? Yang coba chat ke semester saya. 3 apa yang ulang dulu Pak? Coba nanti di chat ke saya aja ya Mas Nasirudin ya mata kuliah apa yang bentrok gitu ya. Nanti kalau misalkan masih bisa Baik Pak. akan saya bukakan ini baru gitu. Akan saya selipkan ke kelas yang ini yang mengulang gitu. Kalau bisa sih diulang semua Mas. Apa? Tetap jalan Iya ya Mas Pak, mau Nasirudin diulang ya. Pak. 2 matkul Pak. Jadi kalau bisa tetap apa? Yang ulang tetap diulang, yang harus ngambil tetap diambil. Kalau bisa sih seperti itu. Ya, nanti coba chat aja ya mata kuliahnya apa nanti Baik. saya selipkan ke kelasnya. Ya semoga nanti ada solusi deh. Ya. Iya Pak. Ya, baik. Makasih Pak. Ya, sama-sama Mas Nasirudin. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan. Selanjutnya, Mas Syarif ya. Boleh? Selamat malam Pak Said. Ya, selamat malam Mas Syarif. Pak, maaf tadi ada beberapa yang saya lewatkan. Saya mau tanya aja Pak, pemberitahuan tadi Bapak paparkan itu nanti dikirim di grup komunitas lagi nggak ya? Biar saya baca lagi. Iya, Kayak, betul nanti. Nanti akan dikirimkan beserta ininya juga ya Mas Syarif ya, apa? Rekamannya juga. Ya, ya baik jadi Pak. nanti ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, lanjut. Mas Rio, mungkin? Iya, halo izin Pak Syahid. Iya, silakan Mas. Oh ya, ini Pak, kemarin tuh saya mau isi data KRS Pak ya. Cuman tuh kalau saya lihat Pak, mayoritas itu Pak dia tentang pemrograman. Sedangkan saya mau ngambil yang fokus terkait jaringan gitu Pak. Cuman nggak ada pilihannya gitu Pak. Oke. Nah, ya Mas Rio nanti coba di apa cek lagi ya apa materi yang saya sampaikan tadi sudah saya sampaikan ya itu ya. Pengisiannya gimana gitu ya. Ini ada mungkin eh, saya ini perlu simulasi nggak kira-kira apa udah tahu semua ya. Ini mau Boleh Pak, disimulasikan Mas Rio mungkin. simulasi Pak. Boleh Pak kalau simulasikan Pak. Ya. Punyanya Mas Rio ya mungkin saya pinjam ininya ya apa KRS-nya ya. Ya, boleh Pak. Rio. Karena maaf juga Pak, saya juga baru join Zoom Pak. Baru pulang kerja Pak. Ya ini oke. Ini mungkin buat Ya, teman-teman juga ya sedikit simulasi aja mungkin ya terkait pengisian KRS. ya siap Pak. Sebentar. Ini saya share screen ulang. Oke. Sebentar. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Oh, ini punya Mas Ria benar ya tadi ya. Iya, benar Pak. Nah, kalau ini teman-teman, kalau mau ambil mata kuliah peminatan ya, tadi saya untuk mulai semester ini teman-teman saya bikin kode kelasnya itu beda ya dengan mata kuliah lain. Jadi untuk jaringan itu kodenya adalah IFN depannya Iya. ya. Nah, ini ada 5 ya mata kuliahnya ya. Ini karena udah penuh SKS-nya jadi nggak bisa saya pilihkan ya Mas Tio ya. Jadi pilih aja mata kuliah apa yang mau diambil. Kalau teman-teman mau pada data science, pilih aja IFD. Nanti tinggal dicari aja, nanti akan muncul gitu ya. Nah, ini tapi tetap ya teman-teman ya diperhatikan semesternya juga ya ini ya.
Jadi bisa mungkin ambil dari yang semesternya sesuai gitu. Baru kalau mungkin masih ada slot bisa ambil dari atasnya. Oke, gitu ya Mas Rio ya. Nanti coba silakan dicoba sendiri aja ya untuk Ya ini Pak, ya. saya coba ya Bisa Pak ya. disusun ulang. Oke. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Mas Rio. Mau dong dicekin. Oke, coba kita pertanyaan dulu ya, Mas Teguh, silakan, Mas Teguh Yuwono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Said. Ya, Waalaikumsalam. Ya izin, tadi saya menyimak terkait dengan pertanyaannya Mas Imam ya, Pak Said. Iya, Tadi kan Mas Imam menanyakan untuk peminatan itu kan tadi kan Bapak menerangkan di semester 5 ya Pak. ya. Ini ya saya kan semester 3, mungkin sama dengan Mas Imam ya. Nah yang ingin saya tanyakan, karena nanti saya mau mengambil peminatan data science, bisa nggak Pak di semester ini atau bolehkah eh, mata kuliah yang berhubungan dengan networking itu saya tidak ambil, tapi saya mengambil yang data science gitu Pak di semester yang ini, Oke, gitu Pak. Paling oke, gitu aja sih Pak, saya Pak. Makasih Pak oke. ya. Ya, teman-teman. Oke, Mas Teguh. Untuk mata kuliahnya tetap ya, untuk mata kuliah wajib itu harus diambil semua gitu. Ya, Oh jadi walaupun meskipun walaupun yang berhubungan dengan networking juga tetap harus kita ambil ya ya, Pak. ya wajib. Kalau bukan mata kuliah pilihan itu wajib diambil semuanya. Oke, ya Ya, baik. Makasih Pak Said. ya sama-sama, Mas Teguh. Ya, lanjut. Siapa ini, Mas Lutfi? Boleh? Assalamualaikum Pak, selamat malam. Ya, Waalaikumsalam. Saya kan ini mahasiswa konversi ya Pak. Eh, saya kan ini harusnya tuh semester 5, tapi disiakannya kenapa semester 3 ya Pak ya? Ya, oke teman-teman. Ini sekali lagi ya, ini pertanyaannya selalu berulang ya di setiap semester ya. Teman-teman untuk yang konversi itu memang kalau teman-teman misalkan dari kampus sebelumnya udah semester 2 gitu ya, teman-teman pindah ke Unsia itu status semesternya otomatis mengulang ya teman-teman ya, jadi semester 1 gitu. Dan berarti teman-teman lanjut ke semester 3 di Unsianya gitu. Ya, karena teman-teman di sini statusnya bukan mahasiswa reguler gitu, mahasiswa alih jenjang ya atau konversi istilahnya. Jadi ya tetap teman-teman statusnya itu menyesuaikan semesternya itu menyesuaikan kapan teman-teman masuk gitu ya. Kalau baru masuknya satu semester ya berarti satu semesternya semester 1 gitu. Ya gitu ya maksudnya ya itu sebenarnya cuma semacam cuma itu aja sih, cuma status semester aja sih. Cuman untuk kelulusannya tetap dilihat dari jumlah SKS yang udah diambil gitu ya. Oh gitu Ya kan? Pak. Jadi Ya minimal Pak. kan 144 ya kalau mau lulus gitu. Kalau Mas Lutfi udah 144 SKS nanti ya tetap lulus gitu. Meskipun nanti misalkan statusnya masih semester 4 gitu atau semester 5. Jadi nggak masalah sebetulnya hal itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas itu ya. Oke, mungkin Bapak Ibu dosen lain ada yang mau disampaikan? Nah, kayaknya udah nggak ada yang angkat tangan lagi. Atau mungkin dari saya tadi ada yang mau ditambahkan ya jawaban-jawabannya boleh. Mungkin dari Bu Cian atau Pak Iwani ada nggak ya Pak Iwani? Atau mungkin saya coba cek pada Pak Riyad juga. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain. Atau rekan-rekan mahasiswa ada yang mungkin belum jelas. Dari saya sudah jelas sih Pak, nanti untuk masing-masing dosen pembimbing akademiknya nanti disesuaikan saja dengan arahan dari Pak Kaprodi menyesuaikan dengan PPT yang dari Pak Syahid ya. Gitu aja. Terima Ya, kasih. baik. Ya, baik ya teman-teman nanti misalkan ada yang telat join gitu ya. Nanti silakan disimak dulu aja rekamannya dan juga slide-nya juga akan saya bagikan. Kalau setelah itu masih ada pertanyaan baru silakan dikomunikasikan gitu ya. Tapi kalau teman-teman belum baca sama sekali atau belum lihat rekamannya ya nanti jangan dulu gitu ya, jangan ditanyakan dulu. Tanya Pak Syahid, Iya silakan. Pak, itu kapan ya Pak dibuka untuk kelas baru? Karena beberapa kelas untuk semester 3 banyak yang full gitu Pak. Jadi Iya belum betul. sempat nilai.
Ya malam ini ya teman-teman ya. Ini kan karena saya kan masih ngobrol nih sama teman-teman nih kan nggak mungkin sambil ini ya. Makanya kalau saya sambil input kan agak susah nih. Jadi setelah kita ngobrol ini nanti akan saya tambahkan secara bertahap ya teman-teman ya. Jadi mohon ditunggu ya. Terima kasih Pak Said. Oke, ya sama-sama. Nah ini mungkin ini saran aja buat teman-teman Hima kalau mungkin ini mengadakan kayak ngorbit khusus pengisian KRS gitu barangkali boleh ini ya. Boleh, Barangkali. Pak. Nah mungkin diadakan ini ya mungkin minggu ini atau minggu depan gitu. Barangkali masih ada yang kesulitan ngisi KRS atau masih ada pertanyaan mungkin bisa eh, dibantu gitu ya sama teman-teman Hima ya. Iya, boleh, Pak. Nanti saran Harus saja. kita coba atur waktunya dulu ya, Pak. Oke, siap. Ini makasih ya teman-teman Hima, saya banyak request nih Pak teman-teman. Iya, Pak. Tapi nggak apa misalkan ada teman-teman ini ya, kalau banyak yang perlu bantuan gitu ya. Tapi kalau misalkan udah pada bisa sih ya mungkin bisa masing-masing sih kalau apa. Ya nanti coba di ini ya teman-teman Himatika di apa diskusikan lagi. Oke, udah ya teman-teman ya berarti ya, karena kayaknya nggak ada yang angkat tangan lagi. Mungkin saatnya kita akhiri ya. Oh ya, ini saya lupa menyapa ada Pak Amros juga ternyata, ada Pak Azam yang hadir pada malam hari ini, ada Pak Catur, Selamat malam Pak Said. ya Pak Amros, selamat malam Pak. Mohon dibantu ya Pak ya, bimbingan Iya ya. PA-nya ya Pak ya. Memang yang dari beberapa hari kemarin yang chat saya itu banyak yang soal kelas penuh, lalu soal peminatan juga sih. Oke ya. Ya mudah-mudahan dengan yang penjelasan Pak Said tadi bisa lebih terarah. Nanti kalau masih ada problem nanti untuk bimbingan saya bisa chat ke saya atau chat ke grup PA kita aja. Ya, oke siap Pak Amros. Ya, terima kasih Pak Said. Ya, terima kasih juga Pak. Ya, itu ya teman-teman ya. Ya nanti silakan pertama teman-teman ini mohon ini ya dengan apa bukannya bermaksud apa melepas ini ya teman-teman ya lepas tangan tapi sebisa mungkin ya teman-teman soal pengisian KRS ini diskusikan dulu dengan dosen PA-nya gitu ya supaya nggak numpuk di prodi semua gitu ya karena saya juga punya bimbingan PA juga gitu ya jadi saya pasti akan prioritaskan yang bimbingan PA saya dulu gitu ya nanti teman-teman silakan ke prodi kalau memang ada kendala dengan dosen PA-nya gitu ya tapi kalau misalkan belum ada kendala ya diskusikan terlebih dahulu gitu ya jangan langsung ke PA apa ke prodi semua gitu. Ya itu teman-teman kalau tidak ada lagi mungkin saya cukupkan ya pertemuan kita hari ini ya nanti dalam waktu dekat kita akan adakan kembali sosialisasi ya terkait pertama kerja praktek ya tugas akhir dan nanti juga ada diskusi khusus dengan teman-teman yang dari jalur konversi ya atau alih jenjang. Ya, itu ya, jadi tunggu aja, dipantau aja ya grup WA-nya juga. Ya informasi nanti akan disampaikan di sana ya, jadi jangan sampai keluar atau live group ya teman-teman, supaya nggak ketinggalan info. Ya teman-teman sekian dari saya karena udah hampir 2 jam ya kita berdiskusi di hari ini maka saya cukupkan untuk hari ini. Jika masih ada pertanyaan nanti bisa kita sambung di grup angkatan ya atau bisa di secara pribadi. Sekian dari saya teman-teman, saya cukupkan. Selamat malam ya teman-teman ya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak. oke, sama-sama.